Oke, Sekarang baik. gua ya. Bisa bahasa Oke, Ibrani. Slayer. Jadi Silakan. Toha ini bukanlah pernyataan kepada Muhammad ya. Muhammad tidak pernah melihat Allah, apalagi mendengar suaranya. Tunggu, apa namanya, Slayer, sebelum itu saya kan maunya akademis ya, saya nggak mau asumsi. Tolong surat Taha tadi ayat Memang kedua nggak asumsi. diambilin dong. Memang Saya nggak nggak mau asumsi, memang asumsi Nabi tidak pernah banyak. bertemu Tolong surat dengan Taha Ibu kedua dong. Ini Tapi diam Surat dulu Taha lah. ya. Bosan Islam dulu, kan udah ya, bicara otomatis kan lama. Al-Quran tuh pegangan tuh, berpedomannya pada Al-Quran tuh. Jadi tolong surat Taha ayat kedua ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Di sini bukan kepada Musa diturunkan. Jadi Sofiatul mengatakan begini tadi tuh. Muhammad Al-Quran itu dalam kurung pernyataan itu surat kan Taha terjadi itu adalah kamu Artinya diam nggak ada dulu. Muhammad di situ. Tadi kamu ngomong saya nggak motong. Nggak ada, Jod. Kamu tuh punya adab nggak sih? Katanya kamu akademisi. Malu-maluin dong kamu, Sofi. Sabar. Nggak ada kata Nah, Muhammad di dalam jadi- Al-Quran ayat 2 ini ya. Ya terus Iya, jadi menurut Al-Quran ini nggak Al-Quran dibawa kenapa Musa. kalau Musa? Al-Quran ini nggak dibawa Musa, nggak dibawa Yesus, Sofi. Jadi ya, Ada. jadi di dalam sini Al-Quran ini yang membawanya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Ada. kamu di situ merujuk kepada pembawanya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, itu Musa nggak ada bawa Al-Quran. Ya, saya orang Islam, otomatis pedoman hidup saya kan Al-Quran tuh. Si Sofi mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya apa, perkataan Toha itu adalah Musa yang bawa. Sejak kapan Musa pakai bahasa Arab bawa-bawa Al-Quran gitu Siapa kan? yang ngomong yang Nah, bawa Musa? Satu lagi ya, Itu satu lagi. konteksnya adalah kata Allahmu Satu kepada lagi. Musa. Anda nggak bisa Satu dialog. lagi Jangan ya, larang yang kamu. namanya nabi-nabi itu pasti perintah Tuhan itu sama. Yang menyatakan Musa Tuhannya itu bawa esensinya Al-Quran sama. dari Kristus. Tuhannya cuma satu. Tuhannya nggak turun ke bumi kayak tercelup. Itu udah pasti. Jadi dan Tuhannya itu, Loh, dan kami umat Islam Tuhannya juga turun percaya ke bumi. kepada Maaf, Musa. Rifa, ya, sekarang gantian Kami percaya saya. kepada Taurat dan Injil, tetapi Taurat yang dibawa Musa. Nah itu dulu, Slayer, silakan dilanjut, Slayer. Silakan. Tuhan itu turun dalam rupa pohon. Mana Nah, berarti ayatnya? itu turun dalam rupa semak belukar gitu. Udah, Kalau Slayer, tadi lanjut. kan itu Loh, gimana? Tuhan kita bisa Jawab, menjadi apa jawab, saja Slayer. dan berapa saja. Yang ngapain Kayaknya jadi si semak Sofi belukar memang gitu? nggak Kenapa nggak jadi akademisi sesuatu ya. yang model kan, yang ganteng, yang sispek? Kenapa mesti semak? Gua mau gitu jawab kan? dulu ya. Tuhan kita Ya, belum Alkitab, jawab. itu Udah maha jawab dari kuasa. tadi. Kata Ini menjadi Slayer, apa Saya belum saja. jawab. Slayer, Yang Slayer, dipilih, ya. Sofia. Kamu bisa Tuhan di dalam Alkitab bisa Bukan menjadi yang kepala dipilih. awan. nggak bisa. Sofiatul nih nggak bisa Iya, ini Mas, diskusi ya. benar, katanya mau diskusi tapi dia nggak pernah mendengar orang yang ngomong ini Sofiatul nih. Yang Kenapa jadi Sofiatul tadi, hanya diskusi yang jawab saya. baik? Jadi Rifa Edukasi lu salah nih, ngutip ya. edukasi Bahwa apaan lu, 14 ini Sofi? adalah firman Allah kepada Musa. Iya, ini firman Tuhan Salah, dari Musa. Slayer, jawab aja, Slayer. Gantikan Ya, Slayer. sekarang Udah, posisinya- kita yang waras ngalah. Ya, Jawab aja. sekarang posisinya gini. Itu kalau misalnya kita di gunung, kalian di lembah aja. Lah emang lembah adanya di pantai, lembah tuh. Lembah tuh di pantai, lembah tuh ya di gunung-gunung juga. Lu tuh. Makanya main keluar, jangan diem di. Ya makanya dong namanya LV palsu sama LV original itu ya jelas beda. Lembah tuh di mana? Gua Masuk ke tanya, aja, lembah Slayer. posisinya di mana? Lembah tuh di gunung. Lu Kagak ada gunung. percaya Kalau itu di kagak punya lembah silahkan. Tapi Tapi ceritanya itu di Musa gunung. itu adalah orang Yahudi bukan orang Arab. Iya, Bukan ini di Apa, Kak. Pak, itu keturunan Lewi, bukan keturunan Yehuda. Nah, sekarang posisinya Loh. gitu. Kemudian kalau Bilang misalnya Musa keturunan Tuhan- Yehuda, ngaco. kemudian sekarang Lu Tuhan bilang kalau tadi Yahudi. misalnya, Yahudi itu kan dari Yehuda. menampakkan diri berbicara langsung Yahudi kepada aja nggak Musa, tahu kan lu. gitu kan. Iya, ntar Kalau misalnya kalau si misalnya Kelvin Musa ngomong langsung apa nih? tahu siapa ya Israel. itu kan Ya, mujizatnya Kelvin. Musa gitu kan. Ya. Yesus, Elia, gua di mute atau gimana? Nggak lanjut. Jadi tolong Ya. sebentar ya. Sekarang gini, Tolonglah. Kalau Sofiatul kan udah bicara lama, gantilah berbicara supaya enak kedengeran gitu loh. Oke, Bang Slayer lanjut. iya itulah kenapa Nabi Musa ini dijuluki kekasih Allah karena bukan kekasih Allah, dijuluki Kalimullah karena Allah berkata-kata langsung dengan Nabi Musa alaihi salam begitu. Nggak ada nabi-nabi lain yang seperti itu. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Elia, bahkan Melkisedek pun nggak pernah berbicara langsung dengan Tuhan. Buktiin ke gua itu Injil 4 bawa apokripa lu kalau misalnya Tuhan ini berbicara langsung dengan Yesus. Kagak ada. Kan gobloknya lu, apokripa kita nggak pakai lu bawa. Kok Ya suara terserah, goblok bahkan keluar di 4 sih? aja kagak bisa menampakkan bahwa Yesus itu berbicara langsung. Bahkan Yohanes 1 ayat 18 di mana LAI bertakia bilang menyatakannya itu memakai kata exegeomai dalam Yunaninya yang artinya apa? Menafsirkan apa? Udah lah, nggak usah Menjelaskan. kemana-mana.
Toha itu adalah kata Allah Enggak, kepada Musa, bukan kepada Muhammad. Kalau misalnya Musa itu berbicara langsung, ya kita mengimani. Tapi bukan Oh ya berarti memang, kalau Muhammad tuh nggak pernah dengar Allahmu, kelihatan juga nggak pernah. bukan nabi, gitu kan. Jadi Banyak gini. nabi-nabi yang lain nggak berbicara langsung dengan Tuhan. Terima itu kenyataannya. Jangan takia Korintus depan kami. Biblos Terima kami itu yang- kenyataan. Nabi lain tidak bahwa pernah bicara. Ada nabimu juga itu tidak nabi pernah lain yang melihat tidak berbicara Allah. tanpa perintah. Cuma satu-satunya Ini punya Muhammad ada yang pasti. ada Tadi Sofiatul ngomong perantaranya. lama banget kita dengerin. Kita Gantian dong Tante Uti Slayer ngomong dulu. Ini Iwan Villa, ini kan katanya Sofiatul nih mau ini, aku mood semua nih. Mohon maaf Bang Andi. Dibuka dulu satu-satu. Ini Sofiatul nih katanya mau akademis, tapi kayak gini ngomongnya. Ini Iwan Villa, mohon maaf ini di live kan. Inilah Sofiatul nih. Tadi aja sama Uti Mena nggak mau, nggak kompak, gimana sih? Udah buka masing-masing satu-satu. Satu-satu sekarang Akhir Slayer buka satu-satu. cek. Itu makanya pakai timer. Kalau pakai cek. timer kita nggak rusuh. Mereka tuh nggak Iya. mau pakai timer karena emang sengaja mengurusin Supaya JCP, bisa biar motong JCP gitu, itu supaya bisa terjadi. motong. Mereka nggak kuat terputusnya ketika di kita Saya minta pakai gitu lah, timer kita tadi. tembak pakai perbandingan Pakai timer aja, ayat. Bang. Perbandingan Pakai timer nabi-nabi aja. itu nggak kuat kalian itu. Ya sudah pakai Ya. timer ya. Sofiatul, Toha itu kita Kita coba terbunyi pakai aja timer nih. biar Allah kepada Musa. Jadi jelas. Loh, Iya. kok firmannya Pakai itu timer firman aja. berarti yang ayat Memang 2-nya mau lu apain itu atau ayat 2-nya mau lu apain? Itu kan perkataan Muhammad. Nah, Emangnya sekarang siapa yang 14 saksinya? perkataan Allah gitu. Loh. Lu ya kan standar gandanya itu nggak bisa mengimbangi Gua nggak logika percaya itu manusia perkataan gitu. Allah. Gua nggak percaya itu perkataan Allah. Makanya tadi gua tunjukin di dalam Alkitab kita Nah, tidak sekarang ada kenapa akulah di Allah ayat sebelah 2-nya ada aku. ini untukmu gitu. Itu untuk Apalagi- Al-Qur'an Nah, ini itu kan untukmu. suka sekali. Sejak kapan perjanjian lama tertulis bahwa Al-Qur'an ini untuk Musa? Nggak ada kan di kitab lu? Di kitab kali pun sudah begitu gitu kan. Sejak kapan di dalam Alkitab ya kita itu menyembah Allah SBT. nggak ada, nggak kenal. Allah Subhanahu wa Kamu taala, tanya sama Allah yang Yahudi, Maha Tinggi dan Maha kaleng-kaleng Suci. itu, Ya ya, kalau selalu misalnya mereka Tuhan lu menyebutnya Maha pendek Hashem, dan bukan Maha Allah. kotor, terserah lu. Karena Subhanahu wa Nggak taala ada. itu artinya Maha Tinggi dan Maha Suci Tidak gitu bahasa ada Arabi. nabi-nabi Itu yang nggak menyembah cabang Allah Melayu, SBT kagak. ya. Ini Tidak ada yang Emang menyembah Subhanahu wa Tuhannya ta'ala negeri artinya Mekah apa pemilik gua tanya? Ka'bah. Subhanahu wa Tidak taala ada artinya apa? tidak ada Satu, nabi satupun yang Dua, menyembah bentar, Tuhan negeri tiga, Mekah pemilik Ka'bah. 4, 5. Nah, kan takia lu tuh udah kebongkar ketika lu nggak bisa bahasa Arab ya. Tidak Lu ada bahasa nabi Melayu. yang Slayer sebentar. Aduh, enak nggak? Nah, ini jadinya gitu. Jadi lu akan terguncang lalu kemudian mengatakan tidak ada Tuhan yang menyembah tanah Ini saya mau Tuhan bicara Mekah. gimana? Udah Berarti timer Mekah aja lah. dibikinnya sama Tuhan yang lain. Lu pagan kalau kayak gitu ini Sofia tuh. Lu pagan kalau kayak gitu. Bahkan Ini Israel itu yang bentuk adalah Tuhan semesta alam. Gua Islam mengimani itu. Kalau lu mengimani bahwa ini saya tanah ngomong Arab gimana itu jadi bukan timer aja, Tuhan nggak usah yang ngoceh-ngoceh menciptakan, aja ya lah. terserah lu. Kita mulai pakai timer karena Dari tadi Tante Uti, dari Lah, tadi saya saya kan ngomong pakai marahin timer. tuh, maunya marahin Tante Uti. kalian. Marahin Saya Tante kan lu. timer aja Gini kalau aja nggak. gini, Jangan iya, sembarangan Tante iya. Uti, jangan bilang maunya kami loh, maunya Sofiatul nggak pakai timer. Ya sudah, Nah, Ini pakai timer Sofia, aja. gini, Sabar diri ya, tahan diri, tahan diri. Sabar Bu Uti, sabar. Itu Sofia tuh tolong di-kick tuh supaya kondusif, kasih Buti. Gue juga mau cabut ini soalnya. Iya, aku juga Sebentar, jadi Bu, lama-lama gak betah kayak gini Tante sebentar, Uti Buti. bawa apaan Iya, ini? apa namanya? Terlalu mudah untuk dibantah itu di-kick aja Sofia tuh. Ah, Kasih jangan Buti, sombong, Buti jangan lebih ini sombong, beragam. jangan Nggak usah, sombong. biarin aja Kamu di belum mute dengar, aja. Gini, belum dengar Buti, jawaban mohon maaf orang. ini Buti. Iya. Maaf nih. Ah. Boleh saya dengar, saya boleh ngomong nggak sebentar? Sofia tuh terlalu banyak takia Korintusnya dibantah, nanti langsung menggabungkan kepenuhan Roh Oke, Kudus. Om Kores Tante Uti itu sebentar. nggak berani Slayer kalau nggak ada si Sofiatul karena Kata Tante Uti siapa itu nggak kemarin berani? nantangin saya sendiri terus tiba-tiba dia bawa Sofiatul. Buktinya kamu bawa Sofiatul yang bawa Sofiatul rusuh. kalap. Di sini yang rusuh dari tadi itu Iya, Sofiatul udah. loh. Ya, kita mau Udah, dilanjut yuk, gimana kita Bu? aja, Sofiatul. Ngomong aja si Buti. Rifa Mama ini mau juga cabut soalnya. mulutnya bawa tai. Loh, kenyataannya kok Sekarang kamu berani sama saya. Ayo sekarang kita berdua aja. Sekarang kita berdua aja. Berani nggak? Dari itu kemarin kamu nggak berdua, berani dari terus sama Mas sama saya. ini aja. ayo. Saya cuma mau ngajak temen aja, malah sendirian Nah, itu karena kasih mulutmu timer, tuh udah bawa tai. Kasih timer, Mohon kasih maaf, Sofia tuh timer. dibuang aja Sofia tuh. Buti, Ah, si timer. Slayer sebentar.
Ya Ini udah yang nggak kita mau pakai ini pakai aja, timer pakai itu kan timer. Sofiatul timer. nih. Betul. Iya, Ya udah, iya, sebentar, itu saya Sofiatul lagi ngomong, Bu. udah ini kok udah terekam itu yang nggak mau pakai timer Sofiatul. Makanya Sofiatul dibuang aja. Dia itu hama buat negara, Katanya buat diskusi agama dia hama supaya itu, buang aja. edukasi. Gimana sih? Pakai timer Buti aja udah, yang pakai nggak timer mau ya. pakai timer itu Bu Sofiatul. Oke. Oke, Oh, saya buka nih. ini Mbak baru bangun posisinya. Mulai lagi dari awal. Oke, mulai dari awal lagi Aduh. ya, biar aku sama Tante Uti, Calvin. Iya. Aku nggak mau lama-lama Ini, ya. Aku juga punya banyak waktu. Kerjaanku nggak ngurusin ini aja. Oke. Kembali lagi ke nol lagi tadi, seperti yang Tante Uti bilang, di mana ayat bahwa Allah menyatakan dirinya, aku udah sebutin. Sekarang tolong tunjukin hal yang sama seperti yang aku tunjukin sama Tante Uti, di mana Yesus mengatakan, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Udah itu aja, nggak usah ribet-ribet kita mah. Itu pertanyaan orang nggak tahu, Rifa. Kamu nggak ngerti ketika kamu menanyakan di mana pernyataan Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku, itu karena kamu tidak tahu bisa mengatakan seperti itu. Ya, Tuhan kami itu Elohim yang tinggal di dalam diri Yesus. Jadi nggak bisa kamu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi nggak kayak gitu. Kalau bertanya, aku mau kita langsung aja dulu. Nanti saya lari ke Yesus biar kamu ngerti. Ini giliran siapa sekarang? Oke, jadi gini. Oke, gini aja dulu. Gantian saya dulu, saya selesaikan. Oke. Jadi gini, Begini, 6 Tante Uti menit, yang 6 saya menit, hormati, bagi dua sih sebentar. Kita di awal diskusi. Ya, 6 menit ya. Ini Oke. 6 menit aja Pak, 6 menit. Jadi 3 Oke. Rifa, 3 Slayer, baru Nggak 6 usah menit 6 menit, saya. 2 menit aja. Aku nggak bisa 2 menit aja, Tante. Ya, 2 udah. menit, 2 menit. 3 menit Soalnya lah, 3 lebar-lebar, menit, 3 panjang menit. lebar itu nanti panjang Oke, nggak apa-apa. apa ya? Uni. 3 menit. Saya buka si Sofiatul nih. Hmm. Sofiatul ini karena Bu Uti udah nerima ini pakai timer. Kalau Sofiatul memang nggak ini, berarti ini ya saya buka lagi. Bentar, Bu Uti, sabar. Mana si Sofiatul nih? Lihat nih langsung nih. Nggak ada Sofiatul. Oh bagus lah, ya udah berdua aja 3 menit 3 menit tuh. Buti tadi minta 3 menit aja. Silakan 3 menit aja, Bu Uti. Ya, silakan, mana Sofiatulnya? Nggak ada dia. Hah? Nggak ada juga Udah, Erben. Mau Ini hamba nggak ikut, Bu Uti sama Unirifa aja. Silakan. ada Erben itu. Mana Erben? Mau sama Erben. Aku tuh jujur ya, aku tuh banyak kerjaan loh. Karena aku kerjaan tuh nggak ngurusin ini aja. Jadi Ya cepetan, sudah, kalau lawan memang saya sudah langsung Tadi aja. Tante Udah Uti nggak usah cuma ngoceh-ngoceh, bilang. udah langsung Oke. aja Rifa. Udah. Ya 3 udah. menit, 3 menit. Udah nggak usah banyak Ya. ribet-ribet deh. Yang pertama, aku udah tunjukin dalil di kitab suci aku. Kami orang Islam, kami memegang Al-Quran sebagai kitab suci kami. Mau kalian percaya atau enggak itu bukan urusan kami. Di dalam kitab itu tertulis bahwa Allah nyatakan dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, tolong apa yang Tante pertanyakan kepada saya, tolong Tante tunjukkan. Gitu aja udah. Oke, lanjut. Tadi Tante minta kepada saya ayat di mana Allah Tuhan kami yang kami sembah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang tidak ada lagi selain dirinya. Sudah ada ayatnya dan dalilnya bahwa dia adalah Tuhan. Sekarang mana Tante Yesus yang Tante sembah sebagai Tuhan itu menyatakan aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Mana ayatnya? Udah itu aja. Ya, Silakan. sekarang ya. Ya, kalau kamu mengatakan ini sekarang saya ya. Nah, sekarang begini, kalau kamu meminta seperti itu artinya kamu menggiring opini, kamu memaksakan pemikiranmu kepada saya, ya. Kamu memaksakan pemikiranmu kepada saya. Maaf, yang kami punya ini Alkitab ini, yang saya pegang ini Alkitab ini perjanjian lama, perjanjian baru, dan Alkitab kami mengatakan Tuhan kami itu juga Elohim. Ya, pernyataan Elohim itu betul tadi kata Sofiatul, bahwa itu ya kata-kata yang di Taha itu memang diambil dari perkataan di dalam Alkitab kami, di dalam Keluaran. Tetapi maaf, di tempat kamu itu yang mengatakan seperti itu hanyalah nabimu, keluar dari mulut nabi, hanya mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia menerima wahyu. Tetapi di kitab kami, ya, di kitab kami mengatakan akulah Tuhan Allahmu, lengkap dengan keberadaannya, lengkap dengan buktinya, bahkan membuat bangsa itu mati. Ya, karena bangsa itu banyak yang mati. Oke, oleh karena bangsa itu banyak yang mati, akhirnya mereka meminta supaya Musa, mereka mengatakan kepada Musa, kalau Elohim itu mau datang, datanglah dalam wujud seorang nabi. Oke, nah itulah sebabnya di dalam ulangan 18 itu, Musa mengatakan seorang nabi akan diberikan kepadamu tepat seperti yang kamu minta dahulu. Nah, perkataan ini membawa dampak bahwa Elohim itu akan nampak dalam wujud seorang nabi.
Jadi yang saya mau tekankan kepada kamu, ketika Muhammad mengatakan akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku, itu cuma perkataan Muhammad. Nah, kalau kami akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain daripada aku, itu ada dengan pembuktian-pembuktian. Lalu bagaimanapun kami lebih unggul karena kami punya bukti, kami punya fakta yang menunjukkan bahwa Tuhan kami itu ada gitu loh. Ya, itu satu dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kamu, lalu Tuhannya Musa juga, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya Musa juga? Tunjukkan kepada saya. Udah gitu dulu. Udah Bu Uti. Iya. Apa buktinya Oke, bahwa itu Allah Subhanahu wa ada Ta'ala? Erben mungkin mau nambahin. Oh iya, Pak Erben, silakan Iya, Pak iya. Erben. Iya. Ya, itu tadi kan Bu Uti ada 1 menit. Ben, 1 menit Ben, silakan Iya. dibuka mute-nya Ben. Makasih. Ya. Co-host tolong dong dibukain mute-nya Erben. Buka sendiri-sendiri, udah buka sendiri-sendiri. Ya. Bisa nggak? Masih belum ya? Belum itu. Oke, sebentar. Ayo buka sendiri-sendiri. Erben buka Nah, Ben. Udah bisa tuh Erben, masih ada 1 menit. Oke. Jadi gini Erben ya, masih ada 1 menit Iya, habisin. Iya. untuk mengenal Yesus itu, orang Kristen melihat Yesus sebelum jadi manusia dan kemudian setelah jadi manusia. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia adalah firman Allah yang kekal dalam diri Allah. Betul. Maka segala karya Allah di dalam PL itu tentu itu karya Allah bersama dengan firman yang ada dalam dirinya. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh saudara Muslim. Jadi di mana Allah mengaku dirinya Allah di dalam PL banyak sekali. Yesus itu siapa? Firman-Nya menjadi manusia. Yesus itu Tuhan, iya. Orang Muslim banyak tidak mengerti beda kata Tuhan dengan Allah dalam konteks PB. Di sini menjadi problema teologis. Ya, karena bagi Musa namanya Tuhan. Bagi orang Kristen Allah itu gelar panggilan kepada Ya, sesembahan. Sedangkan Tuhan itu gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada orang-orang terhormat. Jadi di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dia disembah sebagai Tuhan. Tapi di mana Yesus mengaku dirinya Allah? Di dalam PL, Allah Yahweh itu memperkenalkan diri sebagai Allah. Dan firman ada di dalam dirinya di situ. Itulah cara Kristen mempelajari Alkitab. Menurut saya yang tertawa ini kurang bagus ini. Ini ciri-ciri. Nggak ada Ben, nggak ada yang ketawa Ben. Lanjut. Nggak Suara ada. suara anakku batuk. Sorry, Oh, aku nggak iya. bisa nge-mute. Kalau aku mute nanti aku ke-mute ke-mute lama nanti. Terpaksa Itu kita. jawabnya ya Mbak Uti. Ya. Jadi kalian tidak memahami cara pandang Kristen terhadap posisi Yesus sebelum jadi manusia saat manusia. Baru kemudian setelah dimuliakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Maka dia nggak akan bisa memahami Alkitab. Para mantan-mantan Kristen itu kan banyak tidak memahami ini. Maka mereka banyak koar-koar. Akhirnya mereka mengungkapkan kesesatannya saat menjadi orang Kristen. Iya, thank you Ben. Jadi orang 1 menit Kristen udah itu- lewat. Oke, udah itu. Sip, thank you ya Ben udah menggantikan Sofiatul yang nggak bisa ikut aturan. Thank you, Nggak thank you. usah Nah, bilang sekarang waktunya gitu-gitu. Muslim mau Uni Rifa atau hamba duluan Uni? Kelvin duluan aja deh. Nanti saya langsung bertanya aja soalnya. Oh gitu, iya siap. Oke, silahkan 3 menit. Ya, tadi yang Bu Uti bahas apa ya, lupa. Intinya gini, dalam tauhid itu deklarasi itu penting. Jadi ketika ada yang ingin dituhankan, maka deklarasi atau pengakuan dari sang zat yang penting gitu. Contoh ya At-Toha tadi ayat 14, nanti ada juga Maryam 65, Asyura 11, terus ada juga Al-Ikhlas dari 1 sampai 4 di mana deklarasi akulah Tuhan Allahmu, tidak ada denganku, tidak ada ilah lain yang mendampingiku, semacam itu. Itu deklarasi dan Islam mengimani itu begitu. Sekarang posisinya kalau memang ada deklarasi Yesus mengatakan akulah Yesus yang mendampingi Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, kayak gitu
kita ikutin, kita akan menghargai. Kalau misalnya tertulis posisinya itu tidak tertulis, maka dari itu mualaf-mualaf yang mengkaji secara akademisi mengenai kredibilitas dari ketuhanan Yesus memilih pindah ke Islam kan, dan lebih terbukti gitu, ada valid proofnya, ada textual proofnya. Ini yang mesti dipahami oleh Bro Erben dan juga Bu Uti. Kemudian mengenai ada firman dalam Tuhan, sebenarnya firman dalam Tuhan itu ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasaan dari Tuhannya sendiri gitu, yang dimana maha adil, maha hidup gitu, maha pemarah, maha pembalas tipu daya, macam-macam. Jadi nggak cuma firman doang, karena firman itu kan definisi yang kami punya ya. Definisi yang kami punya mengenai firman ini mengartikan bahwa firman setara dengan bicara begitu. Bicara menghasilkan kata. Kata ini kemudian menjadi makhluk atau tidak, hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran sendiri atau kitab-kitab suci yang lainnya, inilah yang ditolak untuk dipahami oleh para Tritunggal. Gitu Ben, gitu Bu Uti. Jadi silahkan dibuka logikanya, lawanlah hal-hal yang duniawi seperti keluarga, finansial, dan ekonomi, lalu kembalilah kepada kebenaran, di mana kebenaran ini sangat tertulis dengan jelas dalam kitab-kitab, baik dalam Al-Quran maupun Biblos. Ini sama-sama tidak ada yang menuhankan sesuatu seperti makhluk manusia ini gitu. Silakan Uni. Saya dong. Oke, tadi kan saya sudah tentang pernyataan Tuhan itu kan sudah dinyatakan tadi di Al-Quran bahwa Allah nyatakan dirinya Tuhan. Lalu tadi Sofiatul dan Bu Uti mengutip ayat Keluaran juga. Memang Tuhan Bani Israel memang menyatakan dirinya Tuhan. Nah, tapi di dalam kitab Bani Israel dia menyatakan dirinya satu-satunya Tuhan. Lalu entah kenapa di zaman Herodes ketika Yesus lahir dari seorang wanita bernama Maryam, konsep ketuhanan menjadi Tritunggal. Padahal orang Yahudi pun Tuhannya monoteisme. Istilahnya mereka menyembah Tuhan yang satu. Tiba-tiba kenapa ribuan tahun nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tritunggal? Kenapa kok di zaman Herodes baru timbul lah Tritunggal? Kalau memang Tritunggal ini penting, silakan dijawab. Maaf, udah kita ini aja ya, tambah 4 menit ya. Ya. Masing-masing ya, Bu Uti. Menurutnya? Ya. Bu Uti. Oh, entar. Waduh. Aku mau kalau aku mute ini aku nanti nggak buka sendiri. Udah saya tadi kan kalau nggak ini aja nggak kondusif, jadi ini ditutup. Buti 4 menit ya. Iya. Silakan Buti. Iya, jadi ini Riva nih sebetulnya mau menggiring opini, pengetahuan dia mau dipaksa-paksain ke orang gitu, seolah-olah yang kamu mengerti itu adalah kebenaran. Saya nanya betul kata Erben. Iya, pertanyaannya itu menggiring opini. Udah biar saya ngomong, menggiring opini. Betul kata Pak Erben. Tuhan kami sebelum Yesus datang sebagai manusia, ya Tuhan kami itu Elohim. Ya setelah dia datang menjadi manusia, ya Tuhan kami Yesus gitu loh. Tetapi ingat, kami mengenal Allah yang Tritunggal. Ya Elohim itu kan sudah dikasih tahu, dia itu mengatakan bahwa dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Lalu dia dikatakan di situ bahwa penebus dan juru selamat itu dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib, dengan cara mencurahkan darahnya di dalam Yesaya 53. Nah, setelah dia datang menjadi manusia, disebutlah di situ bahwa dia itu adalah firman-Nya. Sebelum dia datang sebagai manusia, jelas Yesus mengatakan, aku datang dari sorga dan akan kembali ke sorga. Yesus sudah mengatakan begitu. Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dialah yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu gitu loh. Jadi kalau kamu mengatakan mana Yesus mengaku Tuhan, mana Yesus mengaku Tuhan, loh di dalam dia ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, ketika dia mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, ketika dia mengatakan dia adalah anak Allah, dari disitulah dia mengaku Tuhan. Tetapi jangan dikira dia juga tidak pernah mengaku Tuhan. Dia banyak juga ayatnya dia mengaku Tuhan. Tetapi inti dari kedatangannya itu dia datang sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai utusan, sebagai firman. Itulah yang benar, karena dia itu adalah firman-Nya. Telah tertulis di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Pengesahannya ada, buktinya ada, dalilnya ada. Ketika kalian menolaknya, ya terserah kalian. Yang kami tahu Yesus itu adalah anak Allah, dan ketika dia anak Allah, ya dia bukan Allah Bapa lagi, dia punya pribadi yang anak Allah. Tetapi itu dulu dan sudah berlalu beribuan tahun yang lalu. Sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya, dan dia telah menyerahkan segala kuasanya itu kepada Yesus.
Jadi kepada Yesus itulah kamu akan datang menyembah Dia. Yesus itulah Tuhan. Nah, ini konteks pemahaman kami. Jadi jangan dipaksa-paksain seperti di agama kalian. Agama kalian minta, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau nggak sembah dipentung-pentung gitu. Nggak kayak gitu, Rifa. Jadi kalau kamu menanya mana pernyataan Yesus mengaku Tuhan, itu kan artinya kamu nggak ngerti gitu loh. Nggak tahu, asal-asal ngomong aja gitu. Mengikuti kamu punya doktrin. Disama-samain. Sedangkan doktrin kita berbeda. Allah kami Tritunggal, Tuhan kamu itu satu. Tetapi satu juga yang tidak dikenal. Satu yang mana? Tidak ada bukti, tidak ada fakta, tidak ada data-data sejarah, tidak ada. Semua hanya mengklaim. Hanya ada di dalam kitab kamu. Di dalam huruf-huruf itu Allahmu. Tetapi di luar itu tidak ada pembuktian gitu loh. Ya, jadi kalau ketika kamu menanyakan seperti itu, ya saya nggak bisa jawab. Karena itu bukan pertanyaan. Jelas sekali kamu nggak ngerti gitu. Ya, silakan Pak Erben. Oke, jadi gini ya, mungkin kalian tidak memahami makna Tritunggal dalam konsep Kristen. Tritunggal itu kami pahami bukan 3 Tuhan ya, tetapi Allah yang Esa, yang kekal memiliki firman dan roh. Rohnya itu diutus untuk menyertai orang percaya. Disebutlah Roh Kudus, roh kebenaran atau penghibur. Sedangkan firman-Nya diutus menjadi manusia itulah Yesus. Karena dia berasal dari Allah, disebutlah dia anak Allah. Dan kepada Yesuslah Allah memberikan segala kehendaknya untuk menyelamatkan. Jadi Tritunggal itu artinya Allah yang Esa, kekal bersama firman dan rohnya. Firman-Nya diutus menjadi manusia, Yesus Kristus. Rohnya mendiami kehidupan orang percaya. Itulah Roh Kudus. Jadi inilah pemahaman Tritunggal dalam konsep Kristen. Kalau kalian pahami Tritunggal itu 3 Allah, kami katakan itu kolok-kolok itu semua. Kolok. Habis waktunya, silakan tim dari Muslim. Oke, siapa dulu nih? Selayar apa nih? Ini dulu nih. Oke, terima kasih Bang Erben. Sekarang ini ya, poinnya begini sebenarnya Tante Uti. Tante Uti mau jadi Kristen sampai mati pun nggak ada masalah sama saya sebenarnya. Doktrin Tante silahkan imani. Lakum didukung waliyadin. Aslinya agama Tante silahkan Tante imani, Bang Erben pun begitu. Sebenarnya saya juga nggak peduli Tante mau sampai mati Kristen, nggak peduli. Jadi jangan menggiring opini, saya memaksakan pemahaman saya kepada Tante satu. Yang kedua, kenapa saya harus memahami ketuhanan Tritunggal yang jelimet gitu, sementara saya adalah seorang Muslim. Saya tidak mungkin menerima apapun yang kalian sampaikan, sementara saya menggunakan akal sehat untuk memahami ketuhanan. Satu, ketika Tuhan saya katakan dia satu, artinya dia satu, nggak perlu dia katakan dia satu, tiba-tiba dia merubah firman-Nya menjadi Tuhan, kemudian dia mengingkari perkataannya, dia bilang pertama dia satu, akulah satu-satunya Tuhan, tiba-tiba di zaman yang lain dia menjadikan firman-Nya Tuhan, menjadikan rohnya juga Tuhan, setara dengan dia, artinya dia sendiri mengingkari perkataannya. Nah, saya tidak bisa terima itu. Sebagai orang yang berakal sehat, saya tidak akan menerima Tuhan yang mengingkari perkataan dirinya sendiri. Di awal dia katakan nih, Yesaya 4:9, akulah satu-satunya Tuhan. Banyak ayat di perjanjian lama dia katakan dia satu. Bahkan ya, ini satu ayat yang harus saya kasihkan kepada kalian, bahwa Tuhan itu di dalam kitab Mazmur, bahkan dia bukan cuma satu, tapi dinyatakan bahwa dia itu sendiri. Nah, dia katakan dia sendiri. Tiba-tiba kalian menyatakan Tuhan itu ada Roh Kudus, kemudian ada siapa? Ada anaknya gitu. Bentar, saya ambilkan ayatnya dulu. Bentar, sabar. Bentar ini. Nah, saya lupa nih nyimpan ayatnya di mana. Nah, di Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Jadi di kitab kalian Tuhan itu cuma sendirian di perjanjian lama gitu. Tiba-tiba di zaman Herodes dia punya 3 pribadi, ada rohnya, kemudian ada anaknya atau firman-Nya menjelma. Kan kalau memang Tritunggal ini adalah konsep dari awal Tuhan itu ada, di mana diajarkan di perjanjian lama. Tadi ayat yang tentang Yesus menyatakan diri Tuhan udah nggak ada jawabannya, Tante Uti ya, dikonfirmasi. Yang kedua, ayat menyatakan Tritunggal itu diajarkan para nabi. Kalau memang Tritunggal itu penting sebagai konsep ketuhanan, di mana Musa mengajarkan Tritunggal, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan Tritunggal. Oke, silakan lanjut Kores. Ini mesti dikasih Maleakhi 3 ayat 6 dulu kali. Dalam Maleakhi 3 ayat 6, kita bisa lihat ya. Ini ini dikatakan Tuhan itu nggak berubah, jadi segala sesuatunya itu tetap. Itulah Maha Kuasa gitu. Kalau berubah berarti nggak kuasa, karena harus membentuk dirinya sendiri untuk sesuai dengan dimensi yang kayak gitu, nggak kuasa. Itulah kenapa Tuhan berbicara begini. Tadi lihat ya, Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan
tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Sekarang kalau ada Tuhan jadi manusia, itu perubahan namanya. Gitu loh. Tuhan tuh nggak berubah. Ini mesti Bukti bisa saya dipahami. duluan ya. Ya, silakan Pak. Jangan maksa-maksa bahwa firmannya berubah, pendengarannya berubah, penglihatannya berubah, apalagi menjadi sesuatu manusia yang bisa pipis, kemudian dipentung-pentung. Jadi jangan dipaksain kayak gitu. Malaikat 3 ayat 6 ya, diingat-ingat. Tetap aja selayarnya apa? Selayar? Saya dulu Tunjuk. aja deh Pak Erben. Nanti Sebentar. saya lupa. Saya lupa. Ya udah. Berapa menit lagi? Saya lupa. Jadi gitu ya, Ya. Bro Erwin dan Bu Uti, Tuhan tidak berubah. Ya, saya tambahin, saya tambahin, Ya, boleh. bahwa Tuhan itu di dalam perjanjian lama minta disembah ya. Jadi bukan Tuhan umat Islam aja yang minta disembah. Cuman Yesus aja yang minta disembah. Berarti dia bukan Yes. Tuhan. Silakan. Ya. Nah, sekarang saya ya. Nah, Ya. ini Rifa ya, dia saya kadang kepengen gitu Rifa tuh mengupas ayat Qur'annya itu sampai tuntas, menunjukkan kepada saya betapa Tuhannya itu hebat, betapa Tuhannya itu ada gitu. Jadi dengan bangga menunjukkan. Enggak seperti saya kepengen gitu loh, supaya kamu tuh seperti saya, menjelaskan Tuhan saya itu dengan berani, dengan lantang dan dengan bangga. Kalau kamu kan nggak bisa, kamu caranya kan terus aja menyerang-nyerang kekristenan. Yang penting Tuhan kamu bukan Tuhan. Nggak masa bodoh dengan Tuhan saya. Apakah Tuhan saya itu Tuhan beneran atau tidak? Yang penting Tuhan kamu bukan Tuhan. Tetapi maaf juga Rifa, kamu menggunakan ayat-ayat yang saya bilang asal comotologi, cocokologi itu loh. Kamu mengatakan di dalam Yesaya 46 ayat 9, di dalam Yesaya 43 di situ dikatakan dengan jelas ya. Ini Yesaya ini nggak bisa kamu asal comot aja. Pernyataan Yesaya itu bilang apa di situ? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Juru selamat itu artinya yang memberikan keselamatan. Keselamatan hanya pada Dia sajalah ya. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah itu dia. Dikatakan sudah dikasih tahu, Dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami, menebus kami dengan manusia. Kalau ada ayatnya, kenapa kamu pura-pura nggak tahu gitu loh. Lalu di situ dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah ini dia. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, oke? Dia itu adalah Elohim yang disebut oleh Elohim sendiri. Dia menyebut dirinya Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Ini ayat yang merupakan plesetan kamu. Bangga banget, petantang-petenteng dengan ayat ini, tapi mempermalukan dirimu sendiri. Ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk tuh maksudnya apa? Sebelum Dia tidak ada yang penebus dan juru selamat. Sesudah Dia tidak ada lagi yang penebus dan juru selamat. Penebus dan juru selamat itu diceritakan oleh Yesaya. Cara Dia menebus itu bagaimana? Dengan mati dan menjadi korban penebus salah. Baca semua itu ayat ini ya, ayat Yesaya, baru kamu tidak salah gitu loh. Lalu di dalam Maleakhi 3 ayat 6 itu, Tuhan tidak berubah. Tidak berubah apa? Masih Pak Erben, Tidak waktu. berubah dalam ketetapannya. Ketetapan dalam membayar perpuluhan. Itu konteksnya. Nggak nyambung jadi kalian ya. Silakan Pak Erben. Jadi gini ya, tadi yang ditunjukkan selayar itu, coba tunjukkan dulu selayar. Biar saya cari kalian malam ini. Tunjukkan dulu ayatnya tadi. Tunjukkan dulu bro. Di situ kan kata bacain aja, udah nggak usah ini, bacain aja. Ya, kata bacain Tuhan aja. di situ, kata Tuhan di situ kan huruf besar. Itu diterjemahkan dari kata Yahweh bro. Ya. Jadi Tuhan huruf besar semua dalam konteks PL. Beda artinya dengan kata Tuhan hanya huruf besar dalam konteks PB. Nah, ini banyak orang Muslim tidak mengerti sehingga seringkali menjadi salah kaprah di situ. Jadi Tuhan di sini ini berbicara Yahweh. Yahweh itu tidak berubah, tetapi Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh. Iya. Menjadi Tuhan, tapi Tuhan di situ kurios. Makanya PL bahasa Ibrani, PB bahasa Yunani apa? PB bahasa Yunani, PL bahasa Ibrani. Di situ yang harus dipahami. Oke, saya share screen supaya saya jawab. Di pause waktunya. Oke ya, kita main cantik aja, main cantik. Ini waktunya 20 detik lagi, Erben. Slow Ben. Oh, nanti aja lah kalau gitu ku jawab.
Saya bisa tunjukkan ayat-ayat bahwa Allah yang Esa memiliki firman dan roh di dalam hakikat dirinya. Kalau Ripa tadi menunjukkan hanya satu ayat, saya bisa tunjukkan puluhan ayat. Ini semua ada di sini. Ya, saya bisa presentasi, tapi karena waktunya oke lah. Jadi semua ada ya. Jadi orang Yahudi juga mengakui bahwa Allah mereka itu memiliki firman, memiliki roh. Justru kalau Allah tidak memiliki firman, itu namanya Allah yang goblok. Allah yang tidak memiliki roh itu namanya Allah yang mati. Habis waktunya ya, Ben. Oke? Ya. Uni mau duluan? Oke, saya cuma mau menegaskan tadi pertanyaan saya yang pertama nggak dijawab, di mana Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan. Yang kedua, di mana Tritunggal itu diajarkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama itu nggak tidak tersentuh ya. Oke, lanjut dijelaskan Slayer. Iya loh. Malah tunjukin aja dalilnya kita diem. Muslim tuh gampang, tunjukin dalilnya kita diem. Cuma kan enggak gitu. Jatuhnya konsep-konsep lagi, formula-formula lagi, penggabungan, pelintiran terjemahan lalu menjadi konsep ketuhanan. Itulah iman kalian gitu. Sekarang kalau misalnya Tuhan tidak berubah, maka segala sesuatu, firman-Nya, ruh ciptaannya, sifat-sifatnya tidak berubah, akan begitu terus sampai akhir zaman nanti. Sekarang posisinya firman-Nya berubah menjadi manusia. Udah gagal dia menjadi Tuhan. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ya enggak? Iya dong. Logika loh ini. Ini logika ketuhanan loh. Kalian nyampe nggak sampai sini? Itulah kenapa ditetapkan. Tuhan mendeklarasikan dirinya tidak berubah gitu. Ya Tuhan kalau huruf gede Yahweh, Tuhan yang huruf T-nya doang yang gede itu Yesus. Enggak gitu. Tuhan ya Tuhan. Sesuatu yang maha kuasa. Yang ada itu Tuhan dalam bahasa ya ini ya Melayunya gitu. Dan kalau lu pengen tahu, Kyrios itu disebutkan kepada manusia-manusia biasa juga. Filipus disebut Kyrios, Herodes disebut Kyrios, orang yang punya pohon anggur disebut Kyrios. Itu terbukti dalam Biblis-Biblisnya sendiri. Cuma waktunya nggak cukup, jadi mungkin gua akan bawakan berikutnya. Lalu yang mesti diketahui juga sama Bu Uti ini adalah juru selamat nggak cuma Yesus. Ehud juru selamat, Othniel juru selamat. Alexander the Great juga juru selamat. Itu Alexander the Great adalah yang di Yesaya 19:20 disebutkan Tuhan menurunkan penyelamat, atau dalam Hebrew-nya tuh Mawashia. Ini Mawashia tuh nggak cuma satu. Itulah cara Tuhan menjadi juru selamat. Dia membangkitkan juru selamat yang berbentuk manusia gitu, yang kemudian nanti mati. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita babat ya? Nah, itulah Islam itu simple. Deklarasinya ada ya kita imani, deklarasinya tidak ada ya kita tidak imani, karena itu jadinya bidat. Sekarang Tritunggal ini kan 3 pribadi dalam Tuhan. Sekarang posisinya yang Erben jelaskan dari tadi berkali-kali, Yod-Veh-Vave mempunyai 2 pribadi dalam dirinya, yaitu Roh Kudus dan Firman. Hanya ada 2, ini jadinya Dwi-Tunggal. Terima nggak Ben? Kalau misalnya lu pengen ngomong Tritunggal, maka Yod-Veh-Vave mesti menjadi pribadi dalam Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ada 3 pribadi. Nih, baru tuh di dalam Tuhan ada 3 pribadi. Uni lanjut boleh? Mau selesai nggak? Boleh. Uni mau kasih tadi tentang penyembahan, esensi Tuhan ya, karakter Tuhan atau sifat Tuhan itu tentu adalah Tuhan yang dari awal ada, itu pasti nggak akan berubah sifatnya sampai kapanpun. Nah, di Ulangan 6:13, engkau harus takut akan Allah dan sembahlah Dia, itu ada pernyataan di bahwa Tuhan itu harus ditakuti dan harus disembah. Yesus nggak perlu ditakuti bagi umat Kristen ya kan, dia kan kayak temen gitu, hello coy, Yesus datang menjamah-jamah ya kan. Nah, yang kedua, terus harus menyembah, sementara Yesus nggak pernah minta disembah ya kan, sementara Yesus katanya adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam esensinya sama, karakteristiknya sama, pernyataannya sama, dia tidak akan berubah di dalam ketetapan. Sementara orang Kristen hukum Taurat aja udah dibatalin ya kan, hukum dia yang ngasih tiba-tiba kok berubah gitu kan. Nah, karakteristik ya, kita kembali ke esensi Tuhan Bani Israel, apakah berbeda dengan Tuhannya umat Islam? Ya nggak beda lah, namanya nabi-nabi dahulu ya diutus Tuhan yang sama sampai Tuhannya yang sekarang ini gitu loh Slayer. Dan kembali lagi bahwa pertanyaan saya 2 tidak dijawab dan tidak disentuh ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, makasih dari tim Muslim, silakan. Oke ya, jadi Ben, sebentar Ben. Oke, Keluarin Ben, presentasinya Ben. Oke, saya keluarkan. Oke. Nggak bisa. Cara waktunya, silakan. Oke ya. Oke, jadi saya akan tunjukkan data-data Alkitab ya.
Ini Silakan, silakan. jadi bahwa Allah itu ada rohnya, ada firman-Nya. Saya tidak akan mengatakan satu-satu di sini. Bentar. Ya. Ya. Jadi Allah itu dipanggil sebagai Bapa. Mm-mm. Itu jelas. Nih, saya cepatkan. Data Alkitab bahwa Allah dipanggil sebagai Bapa ini, Muslim nggak pernah memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, good. Penjelasannya di sini. Siapakah? Yesus adalah firman Allah yang disebut anak. Ayat-ayatnya di sini bahwa firman Allah ada. Jadi Uti itu kurang piknik. Ini banyak ayat-ayat. Baru Allah memiliki roh. Karena roh itu artinya prinsip hidup Allah. Ini ayat-ayatnya. Baru Allah telah membuat aku mencurahkan rohku ke atas semua orang. Jadi banyak. Jadi itu sudah terbantai ya. Jadi saya hanya tunjukkan aja karena waktunya untuk menjelaskan sangat sedikit di Ya. situ. Jadi ketika firman jadi manusia, Allah tidak kekurangan firman. Sama seperti orang Muslim mengatakan bahwa Quran itu firman Allah. Apakah ketika Quran diturunkan kepada Jibril, Allah jadi kehilangan firman? Yang harus dipahami oleh saudara Muslim, firman dalam konteks Kristen itu artinya adalah hikmat Allah, logos, pengetahuan Allah. Tentu pengetahuan Allah kan maha kuasa, pengetahuan Allah kekal. Pengetahuan Allah tidak seperti manusia, itu yang harus dipahami. Baru berbicara juru selamat, memang penyelamat ada di dalam PL, dan itu cukup banyak, dibilang Slayer. Tetapi yang mau saya tegaskan sama Slayer, yang menyelamatkan manusia dari dosa hanya Yesus. Yang menyelamatkan manusia dari maut, kematian kekal hanya Yesus. Yang menyelamatkan manusia untuk masuk surga hanya Yesus. Yang lain itu penyelamat dalam konteks politik pada waktu itu. Yap. Di situ. Jadi Bro Slayer harus memahami makna kata itu. Di situ. Baru istilah kata pribadi. Anda seringkali orang Muslim tidak memahami maksud pribadi yang dimaksud oleh gereja. Pribadi ini saya ganti aja kalimat begini, hakikat keberadaan atau realita konkret. Artinya bahwa firman Allah memiliki keberadaan di dalam diri Allah. Itulah maksud pribadi itu. Bahasa apanya itu hipostasis dan lain sebagainya ya. Roh itu juga memiliki keberadaan di dalam diri Allah. Maka saya katakan tadi sama bro kalian semua, bagi Kristen dan Yahudi, Allah yang tidak memiliki firman itu namanya Allah yang goblok. Ya. Allah yang tidak memiliki roh Bahasa. Allah yang mati. Memang iya, bukan bahasa, memang. Nggak Karena ada bagi Allah orang yang- Kristen. Ya, saya dulu Karena dong, Pak. iya. Ini, saya Oke, mau kasih lanjut, tahu. yuk. Ya, tadi apa Rifa mengatakan ya pertanyaannya nggak dijawab, bukan nggak dijawab, belum dijawab karena waktunya ya di mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Nah, ketika kamu mengatakan dia adalah Tuhan, Yohanes 9 ayat 35. Ya, di Yohanes 9 saya baca ya biar kamu nggak ini ya. Di sini dia mengaku bahkan dia menerima sembah sujud dari orang ya. Di sini dia berkatakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah itu, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Itu Yesus menerima sembah sujud. Dia juga banyak mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi inti dari pengakuannya dia menyebut dirinya anak Allah. Karena anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Dia mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa. Dan sekarang sudah kembali ke Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu saja. Oke, terima kasih. Enak kan kalau pakai timer? Oke, Ya. sekarang tim Muslim menjawab. Silakan Uni Rifa. Sekarang saya boleh bertanya nggak? Masa kalian nanya saya terus? Nanya kami terus? Ya, Saya kenapa boleh nggak tanya? digunain tadi waktunya buat nanya? Ya waktu gimana saya sih? nggak ada. Boleh tanya dong, sedikit aja boleh dong. Masa kami Boleh, Kasih lah, kasih. Iya. Boleh, Ah, boleh. Nah begini kan, di keislaman mengatakan tadi kan si Rifa bilang bahwa Allah itu adalah Tuhannya Nabi Musa juga, Tuhannya nabi-nabi Israel. Saya minta tunjukkan karena nabi-nabi Israel itu dia menyembah Elohim gitu kan, Allah yang Tritunggal ya, dia menyebutnya Elohim. Nah saya minta dari Rifa tunjukkan kepada saya mana buktinya bahwa Allah itu pernah ada dan disembah oleh Musa pada saat itu gitu loh. Ya, bagaimana Allah itu tercatat di sejarah bahwa dialah yang disembah Musa.
Jadi ada catatan Oke, dia jadi- sudah ada sebelum Musa. Dialah pencipta langit dan bumi itu. Mana datanya, mana rujukannya, itu saja. Oke. Jadi pertanyaan tadi apa? Iya, apakah Allah itu ada yang disembah oleh Nabi Musa, tetapi bukan ayat ya. Saya minta data sejarahnya. Seperti di dalam Data Alkitab sejarah. itu kan sejarahnya dia datang, dia bertemu, Oh, dia Tuhan berinteraksi. kami nggak datang kayak celup, sorry ya, jangan samakan Tuhan kita. Tuhan kita beda. Tuhan Ya kami itu nggak kalau datang nggak bisa apa. membuktikan, kalau di Tuhan kami pengadilan. nggak, iya, karena Di- Tuhan kami nggak kayak celup, Iya. datang-datang minta makan, butuh butuh Nah ini kan sudah ini apa namanya? Ini namanya penghujatan ya, Tuhan kayak Loh, celup. kan gitu kan Tuhan Ya, jawab tante aja, datang lo susah kepada amat, lo nggak Ibrahim, bisa. terus minta Jawab ini, makan. oke. Jawab Ya, aja, ya. bro. Oke, Jawab sabar, aja, bro. nanti. Kita jawab, nggak Jawab. ada ayat Tuhan kami Ya itu udah, datang. deal ya, nggak ada. Ya, Nah, nggak nggak ada. ada, ya. Tuhan kami nggak kayak celup, turun naik minta makan ke dunia kayak nggak ada makanan di Iya, surga. nggak ada Nah, itu- jawabnya ini ya, kocak, udah itu Uni. saja. Ini oke, Sebentar. apa? Iya. Ini Nggak untuk ada penyembah. buktinya. Jawab aja. ya. Jadi satu. Nanti jawab ya. Ya. Ya, Jawab saya aja. giliran saya yang jawab deh. Pokoknya intinya nanti ada Slayer tuh. Kalau Tuhannya yang disembah Nabi Musa itu adalah Allah, nanti tuh Slayer itu. Saya jawab ini aja deh dulu. Kata si Bang Erben tadi kan Tuhan yang tidak bisa berfirman itu adalah Tuhan yang goblok. Sayangnya Tuhan kami umat Islam, alhamdulillah Tuhan yang memiliki sifat al-mutakalim dan berfirman kepada nabi-nabi ya. Satu, yang kedua, Tuhan kami alhamdulillah nggak bodoh. Menjadikan sosok lain sebagai Tuhan juga, lalu melakukan penyembahan menumbal manusia untuk dosa orang lain, padahal dia yang menciptakan manusia itu. Tuhan kami nggak segoblok itu melakukan praktek bunuh diri. Alhamdulillah Tuhan kami nggak segoblok itu, Bang Erben. Makasih ya Bang Erben ya, Tuhan kami nggak goblok ya. Tuhan kami maha mengetahui bahwa hamba-hambanya ini ada yang bisa berbuat baik, ada yang tidak, makanya dia ciptakan surga dan neraka, jadi dia nggak perlu tuh bunuh diri. Nah yang kedua, katanya tadi Bu Uti bilang bahwa anak Allah itu adalah firman yang menjelma. Di mana ayatnya bahwa anak Allah sama dengan firman yang menjelma? Sekarang saya harus dijelaskan apa permintaan Bu Uti. Terima kasih. Ada 3 lagi pertanyaan saya ya. Yang kedua ini kayaknya nggak akan terjawab juga. Ini kocak Buti minta dalil Musa menyembah Allah tapi di luar Al-Qur'an atau kitab-kitab suci. Sekarang gini, kalau misalnya gua minta, ya coba tunjukkan Buti Musa menyembah Allah atau enggak siapa? Yahweh. Tapi nggak dari Alkitab. Gua tunggu Buti, 1 tahun gua tunggu. Jangan dari Alkitab ya, gua tunggu tuh bukti sejarahnya. Jangan dilihat dari Alkitab. Apa Itu pertanyaannya? satu. Apa pertanyaannya? Gua minta Musa menyembah Yahweh di luar Alkitab. Gua tunggu tuh. Bingung kan dia? Ya semua pembuktian mengenai ketuhanan itu adanya di kitab suci, Buti. Jadi jangan aneh, jangan memberikan sebuah tantangan yang ditembakkan balik itu malah jadi bunuh diri, Buti. Ya masa minta bukti ketuhanan di luar kitab suci, kagak akan nemu lah. Sampai monyet bisa pakai HP nggak akan nemu itu. Itu pertama. Lalu kedua, oh ya mau share screen mengenai Roh Allah. Buti kocak betul. Minta bukti dari luar kitab suci mengenai ketuhanan. Inilah logika kalian itu terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu kekanak-kanakan. Tadi tinggal 2 menit ya. Slayer. Ya siap, aman. Nah ini Ben bisa lihat di sini Ben. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah. Roh Allah itu lu bilang adalah sebuah realitas konkret yang berada di dalam diri Tuhan. Oke, cakep. Sekarang kita lihat Roh Allah dalam bahasa Hebrew-nya apa? Roh Allah itu bahasa Hebrew-nya adalah Ruah Elohim. Ben, lihat sini Ben. Neshama. Ruah Elohim. Salah buletin. Nah, ini. Neshama. Ruah Neshama. Elohim. Neshama. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang ini kita lihat Ben sini Ben. Roh jahat juga Ben. Ternyata roh jahat juga namanya Ruah Elohim Ben. Nah, ini. Ini Ben, roh jahat juga ini Ben. Tuhan lu ini Ben. Tuhan lu jahat Ben. Tuhan lu adalah bentuk roh dari yang jahat Ben. Ruah Elohim. Ini loh, 1 Samuel 18 ayat 10 Ben. Jangan macam-macam Ben kalau Muslim. Original Hebrew sama Yunani kita pegang. Ben. Gampang. Lu kalau misalnya hanya berlandaskan pada LAI mati Ben. Keimanan lu Sebentar, mati. Ben. gampang Bu Uti, gampang. Biarin aja, ini kan belum waktunya Muslim. Ya, Ini biarkan lanjut Ya mati Ben. Jadi jangan ini Ben. Jangan memberikan presentasi yang berdasarkan hanya bahasa Melayu Ben. Bawa Hebrunya, nanti ketahuan gitu. Dan Ruah Elohim itu Ben nih, kalau misalnya gua buktikan lagi, ya, Mazmur, yang namanya roh itu diciptakan Ben. Psalm
104 interlinear. Bible Hub ya, kandang lu ini. Nah, ini. Oseh malakau ruhot maseretau lohet. Ini apa? Yang membuat roh menjadi utusannya. Nah, ini nih. Nah, di sini ruhot. Ruhot itu apa sih? Ruhot adalah Ruhot adalah bentuk jamak dari ruah. Lu menyembah sesuatu yang diciptakan, Ben. Lu menyembah roh yang diciptakan Tuhan, lu menyembah firman yang menjadi manusia yang ternyata ciptaan Tuhan juga. Maka itu, kalau misalnya kita bilang kalian musyriklah kalian. Secara biblos dan secara Waktunya Al-Quran, habis. Saya. itulah kalian. Siap. Akhirnya, Oke. thank you. Oke. Jadi gini ya. Herbert sebentar. Oke. Silakan. Yang harus dipahami, kata Elohim itu bukan hanya kepada Allah yang benar, tetapi juga dikenakan kepada Allah-Allah orang Mesir. Itu memakai kata Elohim. Jadi untuk memahami roh Allah yang benar dengan roh Allah yang palsu, maka perlu melihat konteks dari kata itu. Di situ kegagalan daripada saudara Slayer dalam memahami tadi itu. Makanya di sini butuh kejelian, butuh kesabaran dalam mempelajari. Itu bro ya. Jadi kalau tadi Ripa katakan bahwa firman Allah itu sifat Allah. Pertanyaan saya sama Mbak Uti ini sebenarnya, sifat Allah itu di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Karena salah satu firman itu, kata Mbak Uti tadi itu, kalau nggak salah itu adalah firman itu sifat. Apakah sifatnya Mbak Ripa ini di dalam dirinya atau di anta berantah? Ini. Jadi bagi Kristen, sifat Allah atau firman dan roh itu di dalam dirinya. Karena firman itu berbicara logos. Apa? Situ ya. Firman itu berbicara tentang ilmu, hikmat, pengetahuan Allah. Dan roh Allah berbicara tentang hidup Allah. Dan bro Slayer ini juga memang kebiasaan apologet muslim begitu ya. Tidak pernah mengacu kepada penjelasan, tetapi lari kemana-mana. Akhirnya gini, debatnya apa? Dialognya bukan untuk mencari, tapi pengen menang, tapi kalah di situ. Saya katakan begini tadi, pribadi itu artinya hakikat keberadaan. Roh itu ada, dan itulah kehidupan Allah. Jadi kalau kalian berpikir roh Allah itu spirit itu kan kuasa, semangat, bisa juga diartikan. Bahkan bisa juga diartikan kekuasaan Allah itu di situ, di rohnya itu prinsip hidupnya dan menjadi sumber hidup. Saya sudah berikan ayat-ayatnya ya. Di situ, ayo Mbak Uti, silakan lanjut. Ya, terima kasih ya. Saya menjawab si Rifa tadi ya. Jadi jelas Rifa dengan lantang mengatakan tidak ada bukti ya, tidak ada bukti di luar Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an atau juga di luar Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang disembah Musa, adalah Tuhan yang disembah Musa. Itu jawaban yang telak dan harus dimengerti diakui oleh semua orang ya. Memang tidak ada. Yang ada hanyalah klaim-klaim semata ya. Di dalam Al-Qur'an itu semua hanyalah klaim, karena tanpa Alkitab, tanpa kitab Perjanjian Lama, saya pikir nggak ada itu Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu mengacu kepada Alkitab. Kenapa begitu? Ya karena dia mengklaim, karena dia sering mengatakan ingatlah, akulah yang melakukannya, Ketika dia meminta umatnya untuk mengingat kembali cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama, lalu dia mengatakan akulah yang melakukannya. Tetapi masalahnya yang dia suruh ingat itu adalah cerita-cerita yang tidak pernah ada di dalam sejarah peradaban manusia sama sekali. Memang ada kemiripan, tetapi ceritanya salah gitu loh. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang mereferensikan kitab yang lain, tetapi dia salah mereferensikan atau salah mengambil cerita-cerita. Contohnya saja saya mau kasih ya, di dalam cerita tentang Abraham, di situ dikatakan Abraham punya 2 anak, tetapi sebetulnya Abraham punya 3 anak. Lalu dia membesarkan Abraham itu di tanah Mekah, padahal sebetulnya dia besar itu di Hebron. Lalu di situ juga bahwa sebentar ya. Di situ juga dikatakan bahwa
menceritakan bahwa kampung halamannya itu ada di Kasdim, tetapi bukan di Mekah ya. Di Alkitab itu dikatakan di Kasdim, tetapi bukan di Mekah. Al-Quran mengatakan Abraham itu dia di Mekah, lalu dia mengembara ke negeri Haran yang terdapat di dalam Kejadian, tetapi bukan di Arabia. Lalu yang anehnya lagi katanya Abraham dan Ismail membangun Ka'bah. Ini cerita-cerita yang suruh diingat, tetapi cerita itu tidak ada ya. Itulah yang harus kamu renungkan. Ya. Oke, Bu Uti, mohon maaf waktunya sudah Ya. habis. Silakan untuk Oke, langsung aja. Tadi saya minta pertama ayat pernyataan Yesus tentang sembah dia. Tante Uti membawa ayat di mana ada katanya murid yang sujud menyembah kepada Yesus, itu artinya penyembahan kepada Tuhan. Sementara Abraham juga sujud kepada Bani Het, artinya Abraham juga mempertuhankan Bani Het. Begitu logikanya. Yang kedua, Tritunggal di dalam perjanjian lama saya minta tidak dijawab juga. Mana nabi-nabi mengajarkan Tritunggal? Yang ketiga, di mana ayat yang mengatakan anak Allah sama dengan firman yang menjelma? 3 pertanyaan saya yang belum dijawab secara detail Alkitabiah oleh Tante Uti dan Bang Herbert. Nah, Tante Uti meminta kepada saya, di manakah Musa itu menyembah Allah yang tapi tidak ada di Al-Quran? Hello, kami Muslim, panduan kami adalah Al-Quran. Seperti yang dikatakan si Slayer tadi, coba tunjukkan di mana Musa itu menyembah Yahweh di luar Alkitab. Pertanyaan ngaco. Ya udah, silakan Slayer. Ya, aduh tadi ya bahas apa aja ini, Bu. Kocak-kocak banget. Nah, Dijawab, sekarang gini, Ben. enggak dijawab itu kenapa cerita Abraham cerita-cerita di dalam Al-Quran itu? Apa? Kenapa cerita dijawab dulu? Kenapa cerita-cerita di dalam Al-Quran yang mengatakan ingatlah, akulah yang melakukannya. Kenapa yang disuruh ingatnya itu tidak ada di dalam Alkitab? Sejarahnya tidak sama. Ya, itu harus kalian jawab. Ingatlah itu kenapa gitu, Slayer Ya intinya. gini, kenapa sekarang Allah posisinya gini, lu mesti pahami dulu, Bu Uti dan Erben, segala sesuatu yang keluar terakhir itu mengevaluasi yang awal-awal. Contoh nih ya, Tanak keluar lebih awal, datang perjanjian baru. Yesus itu maki-maki yang menggunakan perjanjian lama lah kalau bahasa kalian. Ya kan? Karena mereka ada kesalahan-kesalahan gitu. Itu mesti diterima tuh, kan? Yesus mengkoreksi ahli Torah dan Farisi. Nah, sekarang turun Al-Qur'an, kami koreksi kalian semua. Kalau misalnya memang Islam sesat, nanti Allah akan menurunkan lagi satu utusan final gitu. Kalau misalnya. Tapi posisinya Islam lah yang penyempurna itu. Makanya pengkoreksian berakhir pada Nabi Muhammad. Karena di Israel itu udah gagal untuk dikoreksi itu. Israel itu udah gagal untuk pengkoreksian itu. Torah gagal, perjanjian baru malah jadi Tritunggal gitu kan. Nah ini makanya mesti dikoreksi oleh Islam. Nggak ada itu penyembahan kepada firman itu, nggak ada. Nyembah kepada Allah saja. Satu-satunya nama yang diperkenalkan begitu kan. Ini yang mesti dipahami gitu. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang ini Al-Quran butuh Alkitab. Enggak, Al-Quran itu mengkoreksi Alkitab. Tanpa Alkitab pun kita berdiri sendiri bisa gitu. Sedangkan kalian nggak bisa. Perjanjian baru itu butuh perjanjian lama. Sedih nggak? Sedih lah. Harus memiliki inang gitu untuk hidup. Coba di-cut itu perjanjian lama. Mati udah imanan kalian. Nah, itu terus yang kedua, kalau misalnya ini ada perbedaan-perbedaan, ya iya, pembedaan itu ada perbenaran. Contoh begini ya. Ini cerita dalam narasi dalam Biblos berbeda dengan narasi dalam Al-Quran. Ya iyalah. Di kalian itu Lot itu incest. Lot itu incest. Bukan. Iya, Lot atau Noah lah. Lot. Terus Daud istrinya banyak terus dipakai rame-rame di publik gitu. Itu nggak ada di kami cerita kayak gitu. Apa itu? Amoral sekali. Nggak bisa itu dibaca oleh anak-anak gitu, nggak bisa dibaca langsung oleh anak-anak, mesti ada pengawasan orang dewasa karena ada susu di jamah-jamah, itu nggak ada di kami gitu. Jadi nggak cuma soal Kanaan yang anaknya satu atau anaknya itu hidup atau enggak, banyak yang nggak termasuk dalam Al-Quran karena kami mengkoreksi. Yang nggak penting nggak perlu kami masukin, yang bertaki yang nggak perlu kami masukin gitu loh. Jadi jangan perlu, kalau misalnya isinya sama dengan yang kalian, ya ngapain Islam ada, udah aja ngikutin langsung gitu kan. Sedikit lagi ada kira-kira? Ya boleh, cakep. Ya, dan tadi cerita si Kelvin bilang ya iyalah dikisahkan cerita begini-begini, kenapa Allah menceritakan kepada kami kisah masa lalu? Ya Allah membela nabi-nabinya lah, karena nabi-nabinya nggak seperti itu yang diceritakan Kelvin tadi, incest lah, Daud ngintipin istri orang. Bahkan anehnya ya, kalian mengimani itu loh. Sementara di kitab Lukas 7 ayat Lukas 1:70 kalau nggak salah tuh, Zakaria bilang nabi-nabi itu kudus. Menurut lo kudus ngintipin Batseba mandi, ngincesin
berpoligami katanya nggak boleh. Terus kudus itu namanya aneh kan? Percaya Nabi itu berzina tapi kudus di dalam kitab PB. Oke, Aneh. Rifa, waktunya habis. Yuk. Kita ke 2 putaran lagi ya. Silakan Uti. Oh saya. Oke ya, saya akan menjelaskan ya. Erben dulu. Tadi kalian katakan bahwa Quran mengoreksi kitab Injil, Zabur, dan semuanya. Menurut saya itu omong kosong. Iya betul. Karena sesuatu yang mengoreksi itu tentu ajaran etika dan moralnya lebih baik. Iya. Tapi maaf ya, ajaran Yesus etika dan moralnya sempurna. Iya. Dan betul. apa yang diajarkan bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Itu yang pertama harus dicatat. Silakan kawan-kawan semua baca kitab Injil, bagaimana ajaran Yesus tentang etika dan moral, tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang berbuat baik. Iya. Tidak ada ajaran tokoh apapun yang seperti Yesus. Bagaimana mungkin ini dikoreksi dengan ajaran yang bertolak belakang? Ya. Baru kenapa orang Kristen memakai kitab PL dan PB menjadi satu? Karena memang kebenarannya sinkron. Justru PB tidak bisa dikenal tanpa PL. Tetapi kenapa Quran tidak memakai PL dan PB? Karena memang kalau disandingkan, Qurannya sendiri akan hancur. Karena tidak akan sinkron. Silakan orang-orang Muslim baca PL dan PB. Ada banyak cerita yang tidak sinkron. Bahkan Quran sendiri akan dilempar kemana-mana kalau sampai membaca kitab Taurat sampai dengan kitab Wahyu. Di situ yang harus dipahami saudara-saudara Muslim. Muslim yang saya kasihi harus memahami hal ini. Tidak mungkin Quran menyempurnakan lagi ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus ajaran sempurna. Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Yesus tidak pernah mengajarkan membunuh. Yesus tidak pernah mengajarkan berzina, kawin muta, dan lain sebagainya. Enggak pernah. Tetapi kenapa datang ajaran yang menyempurnakan? Justru bertabrakan dengan hal itu. Ini yang harus kalian mengerti. Ini yang harus kalian catat. Kesempurnaannya itu di mana? Masa kesempurnaannya justru mengembalikan kepada ajaran barbar? Itu tolong dicatat. Silakan Ibu Uti. Ya, terima kasih. Lagi pula saya mau menambahkan ya, ketika Slayer mengatakan dia mengkoreksi Alkitab. Maaf, yang namanya dikoreksi itu maksudnya kan kamu mengatakan bahwa itu palsu gitu kan, bahwa Alkitab itu enggak ini. Maaf, saya mau kasih tahu ya, yang asli itu selalu yang muncul pertama kali. Sejarahnya itu yang terjadi pada bangsa Israel sejak Elohim menciptakan langit dan bumi bergulir terus sampai akhirnya Yesus itu datang, itu sudah dicatat, dan itulah yang sebenarnya, dan itu adalah fakta sejarah yang sudah dibakukan, yang sudah dikasih hak patennya, dan itulah kenyataan yang terjadi. Fakta kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Lalu ketika ada Tuhan lain yang datang mengaku-ngaku sebagai dia adalah Allah, dia adalah Elohim itu, yang datang kepada bangsa Mesir itu, yang datang kepada bangsa Israel, yang membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Lalu dia mengaku, ingatlah akulah yang melakukan itu. Tetapi yang dia ambil, yang dia tahu adalah, yang dia tulis di situ adalah ketidakbenaran, kesalahan demi kesalahan, kegagalan dan ketidaktahuan dan demi ketidaktahuan. Dari cerita A, cerita yang awal pindah ke belakang, dan cerita yang di belakang pindah ke tengah-tengah, yang di tengah-tengah loncat lagi yang pertama. Jadi ini jelas, ini bukanlah Tuhan yang sama, atau bisa saya konklusikan bahwa ini bukan berasal daripada Tuhan. Ini hanya merupakan berita burung yang diaku-aku sebagai sebagai ilham dari Tuhan gitu loh. Mana mungkin kamu mengatakan bahwa kitab yang pertama itu palsu? Karena ketika kamu mengatakan kitab yang pertama itu palsu, ya tidak mungkin, karena yang palsu itu di mana, yang pertama itu di mana-mana dibuat hak patennya. Ketika saya membuat mobil, saya buat hak patennya pertama kali. Lalu ada orang yang mengklaim bahwa mobil yang saya buat itu adalah milik dia gitu loh. Tetapi dia nggak punya bukti, dia tidak tahu bagaimana perakitan mobil itu. Nah, seperti itulah yang ada di kitab kamu ya. Ketika mengatakan, oh akulah dia yang melakukannya. Ingatlah. Tetapi apa yang diingat? Salah semua gitu loh. Salah semua ceritanya. Nggak mungkin lah kalau itu Tuhan. Oke, gantian langsung terima aja ya, kasih. tanpa Sebentar, langsung aja Pak. Bang. Sebentar supaya ini jawab Muslim, nanti Uti Muslim lagi, baru tutup ya. Closing Ya, closing. statement. Baterai aku tinggal 5 soalnya nih, bentar lagi mati HP. Silakan. Oke, tadi kata Bang Erben, ajaran Yesus itu moral di mana? Lukas 14:16, barang siapa yang mengikuti Yesus harus membenci bapak ibunya. Bukan dibenci ya, baca ayatnya benar-benar. Harus membenci keluarganya, membenci bapak ibunya ya. Moral apaan tuh kayak gitu? Yang kedua,
kata Erben tadi bilang, masa ajaran yang terakhir kembali ke ajaran yang barbar. Lah lu pikir Tuhannya di PL itu barbar, memperbolehkan di Keluaran 21:1-11 menyetubuhi budak. Terus lu pikir itu Tuhan yang membiarkan Abraham itu berpoligami, lu pikir itu Tuhan barbar. Artinya lu menyatakan Tuhan di PL itu Tuhan barbar. Aduh, kasihan banget Tuhan yang sebelum jadi manusia ternyata barbar di PL karena membolehkan membunuh suku Amalek. Aduh, ya ampun Erben, kamu tuh menghina Tuhannya PL. Kamu mengatakan PL itu adalah kitab suci kalian, tiba-tiba kalian menghina Tuhannya PL, mengatakan Tuhan itu barbar karena kami kembali ke zaman barbar. Artinya Tuhan yang memerintahkan membunuh suku Amalek itu barbar, membolehkan mempersetubuhkan budak itu barbar, dan berpoligami nabi-nabinya Daud sama Abraham poligami itu barbar, Erben. Aduh, lanjut Slayer. Ya ini sekarang gini posisinya. Iya ini moralnya bagus. Yesus itu mengajarkan moral bagus. Sekarang gua tanya, hukum aurat dalam PB mana? Mana hukum aurat dalam PB? Di mana wanita itu tidak boleh terlihat dari sini sampai sini. Laki-laki itu tidak boleh memperlihatkan dari sini sampai sini. Ada nggak? Kagak ada. Makanya LGBT boleh dalam kalian. LGBT itu boleh. Yesus nggak melarang. Acak-acak tuh Injil 4 kanonik. Ada nggak? Kagak ada hukum aurat, hukum aurat dan hukum LGBT itu kagak ada. Yang kayak gitu mau dibilang moral sempurna. Bahkan kalian gereja itu pakai rok boleh, di atas lutut itu boleh kalian pakai rok itu. Bahkan nggak pakai dalaman pun boleh-boleh aja. Yang kayak gini mau disebut moral. Aduh, sedih. Nah sekarang gue apa ya namanya? Kemudian kalau di kami udah jelas gitu. Oh, satu lagi, di kalian tuh riba boleh riba. Ini ayatnya ya yang soal riba-riba gitu. Tolong di pause dulu. Screen start. Nah, ini kan mana nih? Yang mana sih ayat Alkitab 10. Oh, Lukas, bre. Itu Lukas 19. Lukas 19. Nah, ini Lukas 19 ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, perumpamaan tentang uang mina, kan? Nah, ini kita langsung aja ke sini. Ke 19:21. 19:20. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Mina ini berarti 10 dharma ya. Artinya 10 dharma. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Diminta bunga, diminta riba ini. Bla 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 bla, langsung lah. Nah, langsunglah di sini berkata lagi Yesus nih. Lalu berkatanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang saat itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Hukum potong tangan, Slayer. Apa ini? Terus lihat 19:27-nya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Orang-orang yang tidak mau beriba ria dibantai. Moral di mana ini? Inilah kenapa kami mempelajari video sekalian, supaya kami tahu takia-takia Korintus kalian itu di mana. Cuan. Sisa berapa menit lagi nih? Potong tangan, hukum potong tangan. Kalau tanganmu berbuat maksiat, dipotong tangannya, Slayer, dicongkel mata, dan bahkan mengirimkan di dalam hati, dicongkel mata. Apa itu moral gimana moral? Nah, gitu loh. Habis waktunya, silakan. Oke, saya jelaskan ya. Iya. Yang pertama, Lukas 19 itu perumpamaan. Iya. Namanya perumpamaan tidak diartikan secara hurufiah. Iya, Satu. betul. Yang kedua, di dalam Alkitab, sebentar Buti. Ya. Di dalam Alkitab dosa-dosa orang dicatat. Ya. Kebaikan orang dicatat, artinya Alkitab itu jujur. Ya. Artinya apa? Dosa itu supaya jangan terulang. Yang baik itu untuk diteladani. Jadi kelakuan-kelakuan yang buruk dicatat dalam Alkitab bukan berarti untuk diikuti. Tetapi Tuhan jujur akan perbuatan dosa supaya tidak terulang. Tadi Slayer bilang
dibolehkan di Alkitab. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, pemburit itu tidak masuk surga, bro. Di situ ya. Dan Yesus tidak pernah membolehkan itu. Karena Allah menciptakan satu laki-laki, satu wanita, di luar itu bukan ciptaan yang benar. Baru tadi Uti bilang, siapa si Ripa? Amalek dibunuh. Israel itu dipakai oleh Tuhan, Abraham, untuk menjadi berkat, sekaligus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menghukum bangsa-bangsa yang hidup dalam dosa. Ini bisa saya jelaskan, tapi sudah ada di Urban Channel. Mengapa Tuhan memerintahkan Israel untuk membunuh bangsa-bangsa tanah Kanan? Karena bangsa tanah Kanan itu tidak layak hidup sebagai manusia. Kalau kita membicarakan ini secara detail, banyak penemuan-penemuan penggalian bahwa di sana itu terjadi penyembahan, bahkan dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan. Jadi Israel dipanggil untuk menjadi berkat, tetapi menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk menghukum bangsa-bangsa. Makanya kalau baca nanti kitab Taurat ya, maka di situ kita melihat bagaimana Israel ketika berperang, justru lebih banyak yang dibunuh oleh Tuhan dengan cara Tuhan, baik dengan dilempari batu dan lain sebagainya. Itu ya. Baru tadi kalian mungkin tidak bisa membedakan kitab Taurat dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya 10. Dan intinya di situ kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu intinya. Hukum-hukum yang lain itu berbicara tentang situasional keadaan orang Israel pada saat itu. Jadi itu yang kalian tidak memahami, makanya kalian tidak bisa memahami Alkitab dengan bagus dan benar, karena kalian tidak mengerti kebenaran. Memang penjelasan ini bulat bagi orang yang tidak mau berpikir, karena orang-orang Kristen itu suka berpikir dan suka cerdas. Ya. Di situ, jadi kalian harus belajar untuk memahami apa yang saya sampaikan ini ya. Ya. Oke, Bu Uti silakan ditambahkan. Ya, kesimpulannya adalah dari awal sampai akhir Riva hanya bertanya gitu ya. Saya nggak punya kesempatan lagi untuk menanyakan Bu Uti. gitu ya. Ya, maaf. Paus dulu aja, paus. Ya, maaf. Oh, Ya, lanjut. kesimpulannya dari tadi sampai awal akhirnya hanya menanyakan tentang kekristenan dan menuduh gitu. Tetapi semua pernyataan Riva itu sudah dijawab. Saya akan jawab yang tadi ya, di mana Yesus mengaku anak Allah. Anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1:14 ya. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya. Firman itu bisa juga dibilang daging, tetapi daging di dalam Roma 3 ayat 8 itu adalah daging jasmani tubuh ilahi itu yang diperuntukkan untuk mati di kayu salib. Ya, bisa juga diartikan sebagai manusia karena dagingnya manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut the Son of God. Jadi Yesus itu mengaku dari awal sampai akhir mengaku the Son of God. Oleh sebab itu dia dihukum mati oleh orang-orang Yahudi itu karena dia mengaku anak Allah yang dalam konotasi adalah firman yang telah menjadi manusia. Kata anak Allah inilah yang menjadi kata krusial bagi orang-orang Yahudi. Jadi ketika Yesus mengaku itu dia dihukum mati karena dianggap menghujat Allah. Karena dengan mengaku anak Allah itu artinya dia mengaku sebagai Tuhan Allah. Karena orang-orang Yahudi itu tahu anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Lalu Riva juga mengatakan membenci keluarganya, katanya gitu kan. Kalau mau mengikuti Yesus harus membenci keluarganya. Itu tidak itu juga salah ya Riva. Yang dimaksud membenci keluarganya itu artinya memprioritaskan Tuhan ya, bukan disuruh membenci, karena tidak ada orang Kristen yang membenci saudaranya ketika ikut Yesus. Bahkan makin mengasihi orang tuanya gitu loh. Ya, saya udah habis waktu aja nih. Silakan. Bang Ian, ini closing aja. Kan baterai aku tinggal 3%, takutnya mati. Kasih 3 menit satu orang aja, kenapa? Aku 3 menit, player 3 menit. Ini Maksudnya jawaban nanti gini, ini jawaban Muslim closing statement, silakan. Uti. Oh, ini jawaban lagi. Mana ada jawaban, orang nggak ada pertanyaan. Ini, Udah. terus sebentar. Jawaban ini setelah jawaban langsung closing statement. Ya, dari pihak masing-masing Kristen, closing terus statement 3 dari menit Muslim. ya. Silakan. Kasih 3 menit, 3 menit aja gitu maksud saya, biar cepet, biar saya duluan closing juga sekalian gitu Bang. Ya Uni, nah ini gini Uni, nanti setelah ini closing. Oh gitu. Silakan, Ya udah. silakan Uni, dijawab dulu nih. Oke, Baru saya silakan. jawab dulu. Yang pertama tadi pertanyaan saya itu bukan tentang anak Allah. Anak Allah memang ada di dalam kitab Tante Uti. Yang pertanyaan saya di mana tertuliskan Tante Uti bilang anak Allah itu adalah firman yang menjelma. Nah, di mana ayatnya itu anak Allah sama dengan firman yang menjelma, itu yang saya minta. Pertanyaan yang pertama, di mana Yesus mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Kalau Tante Uti katakan tadi ada yang muridnya bersujud kepada Yesus, ya Abraham juga sujud kepada Bani Het. Ya sama lah, memangnya Abraham mempertuhankan Bani Het. Yang kedua, di mana ajaran Tritunggal di dalam kitab PL, nggak terjawab 3 pertanyaan ini ya. Oke,
Nah, yang kesimpulan saya tentang Lukas 14:16, saya nggak mau mempelintir ayat itu. Tertulisnya begitu. Pause dulu sebentar, saya bacakan ayatnya dulu. Pause dulu. Lukas 14:16. Saya nggak mau mempelintir kitab suci orang lain. Beneran, takut dosa saya. Lukas 14:16. Nah, Lukas 14:16. Nah, saya bacakan ayatnya. Kita baca ayatnya aja deh, nggak usah macem-macem. Mana tadi? Lukas 16:14 ya? 14:16 apa? Apa tuh? Yang itu loh, yang barang siapa, salah saya, tunggu. Barang siapa yang mengikut aku harus membenci keluarganya itu. Mana ayatnya? Tunggu. Lukas bentar. 16, Lukas 16. Ya salah. Lukas berapa? Lukas 16. 19:16 ya? Iya, Ah, bentar anak saya juga udah mulai rewel ini. Lukas 19:16. 14 ya, 14:16. Nih. Tunggu. Bentar, sorry. Aduh, salah catat ayatnya lagi. Bentar. Nah, ini baterai udah 3% nih, bentar lagi mati nih. Bentar, nak. Enggak. Bentar ya, sabar. Kita baca ayatnya. Ini, Arumi jangan ganggu. Lukas 14:26. 14:26. Ya, sorry. 14:26. Bentar. Lukas 14:26. Aduh. 14:26. Bentar, kita baca ayatnya aja deh, gitu kan. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, bla bla bla, bukan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Udah, kita baca ayat itu aja, kita nggak mau mempelintir ya. Silakan mau mereka berasumsi apapun terserah. Itu aja saya baca ayatnya. Yang 3 pertanyaan saya tidak tersentuh. Silakan Slayer, nanti saya closing baca ayat aja ya. Saya nggak mau macem-macem, saya baca ayat aja lah. Slayer. Siap ya. Ini gua akan share screen. Mohon jangan tak guncang-guncang ketika dibaca anak Allah. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, ini dia bisa dilihat ya. Bukan. Nah, ini dia. Nah, ini di Mazmur 2 ayat 7 bisa dilihat. Di sini aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata, ia di sini berarti Tuhan, kepadaku di sini Daud, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bene Yotfefafeni, lebih sakti Daud daripada bene Elohim yang lainnya. Ya nggak? Daud nih canggih. Tuhanin Daud kalau gitu. Bene Yotfefafe. Yesus nggak pernah bilang dia tuh bene Yotfefafe. Anak Elohim kan banyak. Anak Musa bisa jadi loh anak Musa tuh. Ya nggak? Keluar dari firmannya Musa, gitu kan. Jadi inilah kalian tuh lucu gitu kalau misalnya bilang firman adalah anak Allah yang hidup lah. Firmannya anak Allah yang mana nih? Kan nggak dikasih tahu kalau di PB itu cuma teos semua. Bahkan ilah zaman itu adalah disebut hoteos juga. Itu adalah sesuatu yang tidak aneh. Lalu kemudian dipakai Tuhan. Nah, di sini Erben kalian mati gitu. Ketika kalian menyatakan bahwa kita barbar, membunuh yang homo, membunuh yang musyrik gitu kan, kalian bilang itu barbar. Tapi ketika Israel melakukan itu kepada bangsa Kanaan dan bangsa Amalek, kalian bilang itu dipakai Tuhan gitu loh. Jangan standar janda di sini kawanku. Kalian harus menyatakan juga Israel ini barbar atau enggak. Kalian harus juga bilang bahwa Islam itu dipakai Tuhan gitu. Jadi jangan bertakia koritus, karena setiap logika yang kalian keluarkan tidak berdasarkan dalil, maka mudah kami patahkan dan kami kembalikan kembali pada kalian. Inilah agama untuk orang-orang berpikir Islam. Itu yang kedua. Lalu apa lagi ya? Oh ya, kemudian firman, ada firman dalam Tuhan. Ya tetap aja mau ada firman dalam Tuhan, selama Tuhan tidak berkehendak menggunakan firman-Nya, firman tidak akan terjadi. Dan ketika firman tidak ada, Tuhan tidak mati. Seperti gula yang kehilangan rasa manisnya, maka gulanya tetap ada. Ya enggak? Iyalah. Seperti manusia yang tidak berbicara, maka manusia tetap ada. Iya enggak? Iyalah. Sekarang kita bisa lihat di sini. Sebentar, bisa lihat di sini. 18 detik lagi, Pak. Oh ya udah kalau gitu deh. Nah itu ya. Jadi kalian agama orasi, bukan agama dalil seperti kami. Haha.
Udah. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silakan untuk closing statement Bu Uti, silakan. Dikasih 5 menit aja, Bu Uti. 5 menit. Oke, 5 menit berdua apa 5 menit sendiri-sendiri? Aku aja dulu, nanti gantian Loh, boleh nggak? Biar kamu aku tuh mau barusan, mati Rifa. aku. Kamu Ya Slayer masa closing kamu nggak lagi? apa. Ya udah. Enggak, gini maksudnya Bu Uti kan mau mati nih Uni Rifa. Jadi Uni Rifa Tante Bu Ya udah. Uti, terus Bro Erben baru gua gitu. Ini tinggal 2% nih mati bentar lagi Ya udah. nih. Anak Ya, aku sok-sok. udah rebel juga. Ya silakan Jadi, Uni. aku nggak ada penjelasan lain ya. Aku cuma mau membaca ayat aja. Ya udah, tunggu bentar. Oke, sebentar. Nah, ini adalah perkataan Yesus yang saya temukan berdasarkan mencari kebenaran selama ini pertarungan saya dengan Tante Uti Watimena dari mulai saya bertemu 6 bulan yang lalu. Saya membaca ayat ini khusus dalam hati saya, di dalam hati jiwa saya yang penuh Roh Kudus saya baca, yaitu 1 Yohanes 20:17. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Lalu di Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakanku. Lalu di Matius 18:19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Kemudian, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. 5 Markus 5:10-18. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Matius 19:17. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Matius ayat 4:10. Yesus berkata, Lanjut. Matius 23:8. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Markus 12:32. Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Lukas 10:21. Allah yang Esa. Yohanes 5:44. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Allah adalah Tuhan yang Esa, atau 1 Ulangan 4:35. Allah adalah Tuhan yang Esa. 1 Ulangan 6:4. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk Yesus. Keluaran 3:15. Janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Tapi Yesus ada di bumi. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan di Imamat 19:31 dan Yesaya 4:11. Bapa kami yang di surga, Bapa Allahmu yang di surga, di depan Allahmu yang di surga. Matius 5:48, Matius 10:32. Allahku yang di surga. Matius 12:50. Allahku yang di surga, dan bla 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 bla. Intinya adalah Bapa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Sementara Erben katakan Allah Tuhan Bani Israel membunuh suku Amalek, sangat kejam, Iya, bahkan Bapak dan Yesus berbeda. kejam sekali di perjanjian Benar. lama Tuhannya Bani Israel, tetapi tiba-tiba berubah menjadi manusia, menjadi Menunjukkan Tuhan yang kebodohan. kasihi musuhmu tanpa pipi kiri, kasih yang kanan. Oh lala, Tuhan yang tadinya bukan manusia berubah menjadi manusia, menjadi berubah sifatnya yang kejam, bengis dan sangat jahat, membunuh bahkan bayi yang menyusui pun dibunuhnya. Tiba-tiba dia berubah menjadi manusia, ujuk-ujuk firman-Nya lalu menyatakan, tampar pipi kirimu, kasih yang kanan, kasihi musuhmu. Sorry, orang Islam nggak bisa mengasihi musuh karena kami nggak bisa mengasihi Oke, iblis, Uni karena habis kan sedang- 2,5 Terima kasih. 2,5 Oke, menit ya. terima kasih. Salam, Iya, Uni selamat Rifa. malam. Uni Rifa. Sebentar supaya ini, Ini, kan setelah ini 3 akhir. 2 menit. Oke, 2 aku menit, pamit ya. 2 menit Aku pamit. setengah. Ya, Uni, syukron kasih Ron. Jazakallah khairan, Hidup ya Uni Rifa. mujahidah. Buat semua yang ada di sini, aku minta maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Mohon maaf karena aku nggak punya Roh Kudus. Dan untuk Tante Uti, aku nggak memaksa Tante Uti jadi Islam, jadi Kristen aja terus nggak Oke, apa-apa. Buat Bang Uni Erben Rifa. juga, semoga sehat selalu, Silakan, bahagia selalu Bang Erben. Pret. Shalom. Silakan. Ngoceh aja. Ayo Ben, ngoceh Lebih- nggak jelas. lebih nggak enakan tahu. daripada tadi ya. Lebih enak daripada tadi yang Oke, apa-apa oke. tadi. Sebentar Pak Erben, sebentar Pak Erben. 3 menit Ini, lah. Kalau closing itu, statement dari Buti, silakan Buti. ya ini dibuka dulu lah. 2,5 menit. Iya, masa di mute Dibagi terus. 2 ini. dulu. Ya begini ya, Silakan, yang Buti. ayat-ayat yang diambil oleh Rifa itu jelas ayat-ayat tanpa tuh kan jangan di mute dong. Saya udah itu di mute lagi. Ayat-ayat yang diambil oleh Rifa ini adalah ayat-ayat comotologi sama sekali tidak sesuai dengan konteksnya ya. Yohanes 20 ayat 17 itu berkata apa, Yohanes 8 ayat 54 itu berkata apa, Matius 18 ayat 19 itu berkata apa, Markus 5 ayat 10 itu berkata apa. Semuanya tidak sama, tidak menunjang apa yang Rifa pikirkan. Hanyalah kesesatan dan comotologi. Saya bisa buktikan satu persatu, silakan buka sendiri ayatnya bicara tentang apa ya. Pergi kepada Bapa itu artinya apa? Pergi kepada Bapa itu Yesus akan
akan kembali ke sorga dan akan menyiapkan tempat bagi kami, oke? Bukannya seperti dia pergi kepada Tuhannya dan dia, tidak seperti dia. Semua ayat-ayat yang kamu kasih ini, kamu tertawa, tertiwi, tetapi kamu memalukan dirimu sendiri karena orang Kristen mentertawakan kamu. Kami tahu artinya, kami tahu konteksnya, kami tahu latar belakangnya, dan kami tahu arti makna ayat itu disebut. Tidak sama sekali menunjang apa yang kamu pikirkan gitu loh. Lalu kamu mengatakan Slayer dengan petenteng mengaku bahwa Yesus itu Abraham menyatakan engkau anakku, engkau sudah kuperanakan hari ini gitu loh. Seolah-olah bahwa itu ayat itu untuk untuk Daud. Tetapi sini kamu baca ya di dalam Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Ini untuk Yesus, tahu nggak? Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Tuh Elohim menyatakan malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat itu menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, Elohim mengatakan kepada Yesus, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Elohim mengatakan kepada anak itu, tahtamu ya Allah, ya, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu dia, itu yang dimaksud. Itu adalah nubuat untuk yang pernyataan ini adalah anak Allah. Ketika Yesus dibaptis itu, turunlah perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak Allah buat Yesus itu adalah Mesias. Mesias yang artinya Allah yang datang menjadi manusia. Dan semua pernyataan dari Rifa itu adalah bohong-bohong semua, tepu-tepu. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu disembah juga oleh Elohim. Musa juga menyembah Elohim, tetapi konteksnya Yesus ketika disembah oleh anak itu adalah karena Yesus mengaku Tuhan di situ, ya. Yesus mengaku Tuhan, makanya dia disembah. Oke? Habis dilanjutkan Erben, silakan Bro Erben. Silakan Bro Erben. Erben. Slayer, biar ganti-gantian. 2,5 menit. Enggak. Bro Slayer Erben sudah, sekalian Slayer itu. Harusnya sudah tadi tadi kan? Rifa tuh terakhir. cuma dia Slayer di sudah, awal. Erben terakhir ini. Oh ya, oke. Silakan Ben. Yang mau saya luruskan itu tadi kata Erben, anak Erben. Enggak ada pertanyaan kita, dia nggak bisa jawab. Bagaimana? Enggak Iya, usah. Udah, Bu Uti biarkan Pak Erben untuk closing statement. Silakan Pak Erben. Di dalam Alkitab ada beberapa oknum yang disebut anak Allah. Iya. Tetapi anak Allah di sini, Israel disebut anak Allah. Tetapi mereka dalam pengertian sebagai umat pilihan. Saya juga disebut sebagai anak-anak Allah oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus disebut sebagai anak tunggal Allah. Iya. Artinya Yesus satu-satunya yang berasal keluar dari Allah di situ. Jadi kami orang Kristen memahami kata anak Allah itu pada konteksnya. Di situ. Jadi kawan-kawan Muslim jangan memahami bahwa anak Allah pukul rata. Lihat konteksnya, Yesus sebagai anak Allah karena memang dia datang dan keluar dari Allah, berbeda dengan yang lain. Yesus anak Allah yang berkuasa di bumi di surga, dia diberikan kuasa itu secara mutlak. Dan juga ayat-ayat yang dikutip Ripa tadi, kalau dikatakan Allah itu Esa, iman Kristen setuju deh. Tidak ada masalah dengan ayat-ayat itu. Dan iman Kristen tidak pernah meyakini bahwa Yahweh jadi manusia, tidak. Tetapi firmannya Yahweh, firmannya Allah jadi manusia. Ini yang seringkali kalian lupakan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa arti Tritunggal itu bukan tiga Allah, tetapi Allah yang Esa bersama firman dan rohnya. Pribadi itu saya sudah jelaskan, realita konkret, hakikat keberadaan. Tapi kalian tidak konsentrasi dengan apa yang saya jelaskan, karena kalian bukan untuk mencari kebenaran di situ. Jadi yang mau saya ingatkan sama kalian, baru tadi kalau berbicara tentang Lukas 14 itu kalau dibaca secara menyeluruh di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 35, ini sedang berbicara tentang bagaimana kita mengikuti Yesus, bagaimana kita memprioritaskan Yesus dalam hidup. Memang pilihan pahit, memilih antara Yesus dengan orang tua. Kalau orang tua itu menghalangi kita kepada Yesus, kita harus memilih Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang menjamin keselamatan kita. Tetapi berdasarkan fakta dan fakta, setiap orang yang memilih mengikuti Yesus, maka keluarganya pun diselamatkan. Karena di ayat lain dikatakan, satu orang diselamatkan, maka seluruhnya itu diselamatkan. Makanya para murtadin itu memang awal-awalnya mereka harus berpisah dari orang tuanya, meninggalkan semuanya itu. Tetapi lihat ujung-ujungnya, malah dia bisa menjadi anak yang paling disayangi.
oleh orang tua mereka. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu dia akan diajar untuk mengasihi. Jadi kalian harus memahami konteks di situ ya. Jadi saya mau katakan Yesus terkemuka di bumi di surga, Yesus tidak berdosa, Yesus hakim yang adil di hari zaman, terimalah Yesus. Itu Amin. saja. Oke, Itu intinya. Pak Erben, terima kasih atas Amin, luar persiapannya. biasa. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Keren untuk banget ini Buti sama Bro silakan Erben. Luar Ahli Slayer biasa. closing statement ini Ya. 2,5 menit ya sebentar. Silakan Ahi. Gua langsung saja share screen. Bentar, jangan dulu dihitung. Pertama, ini yang kocak begini. Pertama itu Yesus itu apa tadi? Oh, ke surga untuk mengatur tempat untuk kita. Ya, pengurus kosan ngapain disembah? Itu kan cuma pengurus kosan, perantara doang gitu. Lah kita kalau bayar duit tuh langsung ke yang punya kosan aja. Kan ada banking. Sama seperti Yesus yang ngaturin tempat gitu. Ngapain yang ngatur-ngatur tempat di sorga? Kita sembah. Langsung yang nyiptain sorganya kita sembah. Gitu loh. Kalau kita nyembah yang ngurusin sorga, itu namanya musyrik. Lalu lanjut lagi. Ibrani 1:8. Nah, ini kocak nih. Ibrani 1:8 bisa dilihat ya. Ibrani 1:8. Ini kan tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Yesus di sini Tuhan loh. Sebentar dulu kawan. Kita mesti lihat ini adalah frasa dari Perjanjian Lama. Tepatnya ada di Mazmur 45 ayat 6. Seperti apa sih bunyinya? Kita lihat nih di sini. Sah. Nah, ini ya 45 ayat 6. Tahtamu kepunyaan Allah. Duar pakaiannya dibongkar-bongkar. Pret. Enak nggak? Enak nggak Buti? Ketika Muslim Keren. tahu dari kalian mengenai ayat-ayat Biblos. Ini loh, ada kepunyaan loh di sini loh. Nah, ini nih. Berarti tahtanya Pret. Yesus kepunyaan Allah. Mana. Tahtamu kepunyaan Allah mana? Oke, kita lanjut Mana, lagi mana? sekarang. Tenang aja, Anak Bu. tunggal, Mana, mana? anak tunggal, anak Nah. tunggal. Hati-hati ini. Hati-hati nih. Itu kan Yohanes 1 ayat Ini di 18 Google ya. di mana nih? Kita Harus lihat diperiksa nih ya. secara original teks. Ah, ini ya. Google. Oh, Tahtamu monogenis. kepunyaan Allah. Theos ternyata. Kok bukan monogenis humas? Humas kan anak, Theos kan Allah. Berarti ini apa dong artinya? Nggak bisa jawab. Monogenis Theos, only begotten God. Satu-satunya Allah yang diperanakan. Dua. Yesus itu ternyata bukan anak tunggal seperti yang kalian klaim, tapi sebuah Allah yang diperanakan. Yang berarti dia adalah Allah yang dibentuk. Yang berarti dia bukan Yod-Ve-Vav-Ve. Karena Yod-Ve-Vav-Ve bilang, setelah aku tidak akan lagi ada Tuhan yang dibentuk. Ya enggak? Yesus dibentuk. Di sini loh dibilang loh. Monogenis Oke, 30 Theos. detik lagi. Ahi. Ya. Nah, ini enak. Enak nggak? Enak banget. Semua ayat-ayatnya gua bongkar takianya. Terakhir untuk 30 detik, murtadin. Murtadin ketika kepada orang tuanya menjadi kasih. Ya, karena orang tua Islam itu sangat mengasihi anaknya gitu. Jadi mau berbeda agama kami hargai, lakum dinukum waliadin. Tapi ketika mualaf, mereka semua langsung di-cut hubungan darahnya. Banyak contohnya. Dan kemarin pun kita sudah bertemu dengan beberapa upaya-upaya misionaris yang mencoba Habis, Ahi. memurtadkan. Ya, Saya habis Ahi. ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting ayatnya udah dibongkar. Thank you, Kamu thank nih, you Bro terima Erben kasih, dan Buti Alhamdulillah. untuk ini dialognya. Sangat kamu seru enggak, sekali. Terima kamu kasih, Iwan kamu Villa, yang terima kasih, takia, Buti, takia terima itu kasih, itu Erben. Slayer, Sebentar. kamu yang takia Slayer. Iya, Apa? udah. Slayer. Apa-apa. Biarkan Slayer. di luar sana yang akan menilai. Putri. Kamu yang takia, Bu- kamu Buti, membawa biarkan. ayat-ayat Kita yang tutup dulu salah ya, ya, Pak ayat Slayer. yang benar nggak begitu. Kamu Takia berbohong. gimana? Kamu berbohong. Ayo kita coba buka ya. Sudah oke, Iwan Ayo, Villa, yang Kamu dirahmati coba Allah buka, kamu Subhanahu wa Ta'ala berbohong, dan kamu saudara-saudara berbohong, sebangsa ayatnya setanah nggak yang air. itu. Kamu Terima berbohong, kasih kamu atas berbohong. perhatiannya. Ayatnya. Silakan Iya, Anda iya, Buti. untuk mempertimbangkan Nih, mana yang nih benar, ya. mana yang salah. Biarkan di luar sana. Ya enggak dong, berbohong itu. Buti, Erben, dan Ahli Slayer, Bu Rifa Ayatnya. yang menilai, bukan kami yang menilai. Terima kasih atas partainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini parah. Bravo, Aki Slayer, bravo. Nah, kan? Lalu dibalikin Guti menjadi Nah agama kan orasi ketahuan lagi loh. berbohong kan? Ini ayat saya juga berbohong nggak segini. Ketahuan berbohong gile. Slayer berbohong yang Google Ibrani Yang mana, Brad? kepunyaan. Mana kata kepunyaan berbohong? Mas Brad, kutip Waduh, Mazmur, gila kasih lo. tahu Aki Bohong Slayer. semua. Ini saya Tunjukin, buka sendiri. tunjukin, Aki nggak ada Slayer. bohongnya. Saya buka, Tunjukin buka sendiri. sendiri. Mas Brad, Jangan Brad. pakai yang ayat-ayatnya orang Yahudi KWK. Ini Bute lihat ini nih. Ini Bute. Ini KW punya. Ini Ibrani 1:8. Sorry ya. Kamu berbohong. Ayat buka sendiri ya, buka sendiri. Kamu berbohong. Ini bahasa Ini Ibrani 1 ayat 8. Bisa ini lihat ini. Ini lihat ini Ibrani 1 ayat 8. Ini Google yang Ini mana? lihat Ibrani 1 ayat 8 Bute. Saya buka Google enggak seperti ini tulisannya. Sorry. Ini Ibrani 1 ayat 8. Ya udah kita buka. Bohong. Nenek Uti, Nah. Nenek Uti. Ya sudah. Nenek Uti, Kita kapan buka. Nenek Uti. Kenapa Bute kok ini kaget banget lihat ayatnya. Gila, Nah, ini. sudah silakan. Bu, Nenek. lanjutkan. Nih, lihat Jangan ini nih. nangis, Mauti. Ini kan ini Berbohong gila ih. Nih ntar tunjukin ya.